Mengapa kebaikan yang paling tulus justru lahir dari tangan yang paling lelah? Seorang perempuan yang telah lama berdamai dengan hidupnya yang berat, memulai setiap pagi bukan dengan harapan besar, melainkan dengan satu tekad sederhana, pulang dengan hati yang bersih. Di sudut ruangan yang sama, duduk seorang pria yang memiliki segalanya, namun tidak seorang pun yang memperlakukannya seperti manusia biasa. Tapi siapa sangka, ketulusan sekecil itulah yang mampu mengguncang dua dunia yang selama ini berjalan di jalur yang tidak pernah seharusnya bertemu. Ketika yang paling berkuasa justru berlutut pada kesederhanaan, dan ketika yang paling lemah justru berdiri paling tegak di antara semua yang ada, apakah takdir sedang bercanda, atau sedang membuktikan sesuatu yang selama ini kita lupakan? Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu langit Bekasi masih abu-abu. Mirna datang lebih awal dari biasanya. Jam 6:30. Pintu kantor belum dibuka penuh, tapi ia sudah ada di sana, menyeret ember berisi air campuran karbol, menyiapkan alat pel, memulai hari seperti yang sudah ia lakukan selama 6 tahun terakhir. Tidak ada yang menyapanya. Tidak ada yang perlu menyapanya. Ia hanya petugas kebersihan. Orang yang kehadirannya baru terasa kalau lantai kotor, atau kalau toilet berbau, atau kalau ada tumpahan kopi yang belum dilap. Mirna sudah terbiasa dengan semua itu. Ia mengepel dari sudut kiri, bergerak pelan ke kanan, sesekali menoleh ke jendela besar yang menghadap parkiran. Udara masih segar. Suara kendaraan belum ramai. Dan Mirna menikmati jam-jam ini, sebelum gedung ini menjadi bising, sebelum orang-orang berdatangan dengan wajah sibuk dan tatapan yang seolah tidak pernah melihat keberadaannya. Jam 7:20. Seorang pria masuk dari pintu depan. Mirna melirik sebentar. Kemeja putih yang sudah kusut di bagian lengan. Celana bahan warna abu-abu. Tas ransel hitam yang terlihat sudah lama dipakai. Rambutnya rapi tapi tidak ada kesan baru dicukur. Usianya sekitar 40 tahunan. Mungkin lebih. Wajahnya tenang, tidak terburu-buru. Matanya melihat sekeliling ruangan seperti orang yang sedang mencatat sesuatu dalam kepala. Mirna tidak terlalu memperhatikan. Mungkin calon karyawan baru. Mungkin tamu. Ia kembali mengepel. Pria itu berdiri sebentar di dekat meja resepsionis yang masih kosong, lalu berjalan pelan ke area ruang tunggu. Ia menarik kursi, tapi sebelum sempat duduk, seorang satpam muda menghampirinya dengan langkah cepat. "Pak, maaf ya. Ini kursi buat tamu VIP. Bapak duduk di sana aja." Satpam itu menunjuk barisan kursi plastik di sudut ruangan, jauh dari pendingin udara, dekat pintu samping yang sesekali terbuka dan membawa masuk udara panas dari luar. Pria itu tidak marah, tidak protes. Ia hanya mengangguk pelan dan berjalan ke arah yang ditunjuk. Mirna melihat itu. Ia tidak tahu kenapa, tapi ada sesuatu yang membuatnya berhenti sebentar. Bukan kasihan, bukan juga rasa ingin tahu yang berlebihan. Hanya sebuah perasaan kecil yang muncul begitu saja. Perasaan bahwa pria itu terlihat seperti orang yang tidak tahu harus ada di mana. Mirna menyandarkan gagang pel ke dinding, mengambil segelas air putih dari dispenser di dekat pantry, lalu berjalan ke sudut ruangan. Ia meletakkan gelas itu di meja kecil di sebelah kursi pria tersebut. "Duduk sini aja, Pak. Nggak ada yang larang kok." Pria itu mendongak, menatap Mirna sebentar. Matanya tidak mengejek, tidak meremehkan. Ada sesuatu di sana yang Mirna tidak bisa langsung membacanya. Mungkin terkejut, mungkin sesuatu yang lain. "Terima kasih," katanya. Suaranya rendah, tenang. Mirna tidak menjawab. Ia sudah berbalik, mengambil kembali gagang pelnya, dan melanjutkan pekerjaan. Beberapa menit kemudian, karyawan mulai berdatangan. Ruangan mulai ramai, dan pria itu duduk diam di sudutnya, membuka laptop tua, melihat ke layar, sesekali mencatat sesuatu di buku kecil. Tidak ada yang menghampirinya lagi. Tidak ada yang menawarkan bantuan. Tidak ada yang bertanya siapa dia atau ada keperluan apa. Salah seorang staf bagian customer service, Yanti namanya, lewat di dekat Mirna dan berbisik sambil menahan tawa. "Mir, itu siapa sih? Magang tua? Kok kayak orang nyasar?" Mirna tidak menjawab. Ia hanya mengepel bagian bawah meja. Yanti tertawa kecil sendiri lalu berlalu. Di sudut ruangan,
Pria itu masih duduk, masih tenang. Jarinya mengetik pelan di keyboard laptopnya. Sesekali matanya bergerak, memperhatikan sekeliling kantor, tapi tidak dengan cara yang mencolok. Lebih seperti seseorang yang sudah sangat terlatih untuk melihat tanpa terlihat sedang melihat. Mirna melewati sudut itu sekali lagi saat hendak membilas pel di toilet belakang. Tanpa sengaja, matanya bertemu dengan mata pria itu sebentar. Pria itu mengangguk kecil, seperti mengucapkan terima kasih sekali lagi. Tanpa kata-kata, Mirna mengangguk balik, lalu berjalan terus. Ia tidak tahu siapa pria itu. Ia tidak tahu bahwa pagi ini adalah awal dari sesuatu yang akan mengubah hidupnya, dan hidup semua orang di kantor itu jauh lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Ia hanya tahu bahwa lantainya masih belum selesai dipel, dan jam sudah menunjukkan pukul 8:40. Mirna mengepel terus. Hari kedua, pria itu datang lagi. Masih dengan kemeja yang berbeda tapi sama kusutnya. Masih dengan tas ransel hitam yang sama. Dan masih duduk di sudut yang sama, kursi plastik dekat pintu samping, tempat yang tidak ada orang lain mau duduk lama-lama karena angin dari luar membawa masuk debu halus setiap kali pintu terbuka. Mirna melihatnya dari kejauhan saat sedang menyiapkan alat di pantry. Ia tidak menyapa. Pria itu juga tidak. Tapi ketika Mirna lewat membawa ember, pria itu mengangguk pelan. Dan Mirna, tanpa terlalu memikirkannya, mengangguk balik. Begitu saja, tidak lebih. Tapi di hari ketiga, sesuatu yang kecil terjadi. Mirna sedang membersihkan kaca di dekat ruang tunggu ketika pria itu tiba-tiba berbicara. Ibu sudah lama kerja di sini. Suaranya tidak keras. Tidak ada kesan ingin memulai obrolan panjang. Lebih seperti pertanyaan yang keluar begitu saja. Mirna menoleh sebentar. 6 tahun, Pak. 6 tahun. Ulang pria itu pelan, seolah sedang mencatat angka itu di suatu tempat dalam kepalanya. Lama juga. Mirna tidak menjawab lagi. Ia kembali membersihkan kaca. Tapi percakapan itu, yang hanya terdiri dari beberapa patah kata, entah kenapa terasa berbeda dari obrolan yang biasa ia dengar di kantor ini. Tidak ada nada meremehkan. Tidak ada kesan basa-basi yang dibuat-buat. Pria itu berbicara seperti orang yang memang ingin tahu, bukan sekadar mengisi keheningan. Hari-hari berikutnya, percakapan itu tumbuh sedikit demi sedikit. Bukan obrolan yang panjang. Bukan sesuatu yang mencolok. Hanya kalimat-kalimat pendek di sela pekerjaan Mirna. Tentang cuaca. Tentang kantin sebelah yang katanya tutup lebih awal sekarang. Tentang tanaman hias di depan loket yang sudah mulai layu karena tidak ada yang menyiram. Dan setiap kali, pria itu mendengarkan dengan cara yang membuat Mirna merasa apa yang ia katakan memang layak untuk didengar. Itu hal yang tidak biasa bagi Mirna. Di kantor ini, ia sudah terbiasa tidak didengar, bahkan tidak dilihat. Para staf berbicara di depannya seolah ia tidak ada. Kepala cabang, Pak Hendra, pernah rapat di ruang tengah sementara Mirna mengepel sudut ruangan yang sama, dan tidak satu pun dari 8 orang itu yang menyadari keberadaannya. Atau mungkin mereka sadar, tapi memang memilih untuk tidak peduli. Tapi pria dengan tas ransel hitam ini berbeda. Bukan berarti Mirna langsung percaya. Ia sudah cukup lama hidup untuk tahu bahwa kebaikan yang muncul tiba-tiba dari orang asing selalu punya 2 kemungkinan. Ada yang tulus, dan ada yang punya maksud lain di baliknya. Jadi Mirna tetap menjaga jarak, tetap sopan, tapi tidak membuka terlalu banyak. Sementara itu, di bagian lain kantor, suasana berjalan seperti biasa. Yanti dan beberapa staf lain sudah menjadikan pria itu bahan obrolan tetap setiap pagi. Udah semingguan lo dia nongkrong di sini. Ngapain sih sebenarnya? Mana gue tahu. Kayak pengangguran yang numpang wifi. Tapi katanya dia bilang ke satpam mau ketemu Pak Hendra. Pak Hendra sendiri kayaknya lupa. Tawa kecil. Lalu obrolan beralih ke topik lain. Pak Hendra, kepala cabang yang terkenal dengan gaya bicaranya yang keras dan kebiasaannya datang terlambat tapi pulang paling cepat, memang sudah 2 kali melewati area duduk pria itu tanpa melirik. 1 kali bahkan hampir menyenggol kursinya tapi tidak menoleh sedikit pun. Mirna menyaksikan semua itu diam-diam. Ada sesuatu yang tidak nyaman setiap kali ia melihat perlakuan itu.
Bukan marah. Lebih kepada sebuah rasa tidak enak di dada yang ia sendiri sulit jelaskan. Di hari ke-9, saat istirahat siang dan ruangan sedang sepi, Mirna sedang mengelap meja di area belakang ketika ia mendengar percakapan dari ruang kepala cabang. Pintu tidak tertutup rapat. Suara Pak Hendra terdengar jelas. Udah lapor ke pusat belum soal target bulan lalu? Sudah Pak, tapi angkanya kita sesuaikan dulu. Disesuaikan gimana maksudnya? Ya yang kelihatan bagus aja yang dilaporin. Pak, sisanya kita pending dulu. Diam sebentar. Lalu suara Pak Hendra lagi. Lebih rendah. Oke. Yang penting laporan bersih. Mirna berhenti mengelap. Ia tidak benar-benar mengerti apa maksud dari percakapan itu. Ia bukan orang keuangan. Ia bukan staf administrasi. Tapi insting sederhananya mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dari cara dua orang itu berbicara, cara mereka menurunkan suara, cara mereka menggunakan kata-kata yang terasa sengaja dibuat samar. Mirna melanjutkan pekerjaannya. Pura-pura tidak mendengar. Tapi saat ia berjalan melewati sudut ruang tunggu, ia melihat pria itu masih duduk di tempatnya. Buku catatannya terbuka. Matanya tidak menatap Mirna. Tapi ada sesuatu dalam ekspresinya yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Lebih serius, lebih dalam. Mirna tidak tahu bahwa buku kecil itu sudah penuh dengan catatan selama 9 hari terakhir. Nama-nama, angka-angka, tanggal, dan beberapa kalimat pendek yang ditulis dengan tekanan tangan yang kuat. Seolah penulisnya sedang menahan sesuatu yang besar di dalam dadanya. Mirna melewatinya tanpa berkata apa-apa. Dan pria itu menutup bukunya pelan, memasukkannya ke dalam tas ransel hitam, lalu menatap keluar jendela dengan pandangan yang panjang. Mirna datang seperti biasa. Jam 6:30. Ember, karbol, pel. Rutinitas yang sudah menjadi bagian dari nafasnya selama 6 tahun. Tapi pagi itu ada yang berbeda di ruangan ini. Seseorang dari staf administrasi, Rini, sedang menangis pelan di sudut dekat mesin fotokopi. Bukan tangisan keras. Lebih kepada isak kecil yang ditahan, bahu yang bergetar, dan mata yang merah sejak tadi. Mirna berhenti. Ia meletakkan ember di lantai, berjalan pelan ke arah Rini, dan berdiri di dekatnya tanpa langsung bertanya. Hanya hadir. Menunggu. Beberapa detik kemudian Rini mendongak. Sedikit kaget melihat Mirna di sana. Kenapa Mbak? Tanya Mirna pelan. Rini menggeleng. Nggak apa-apa Mbak Mir. Tapi matanya bilang sesuatu yang lain. Mirna tidak memaksa. Ia mengambil tisu dari sakunya dan menyodorkannya. Rini menerimanya, menyeka sudut matanya, lalu menarik napas panjang. Gaji saya dipotong lagi, Mbak. Katanya ada kesalahan administrasi bulan lalu. Padahal saya sudah benar ngitungnya. Tapi Pak Hendra bilang itu salah saya. Mirna diam sebentar. Sudah berapa kali? Rini menunduk. 3 kali dalam 4 bulan. Mirna tidak berkata apa-apa. Tapi di dalam dadanya ada sesuatu yang mengeras. Bukan marah yang meledak. Lebih kepada kemarahan yang dingin dan pelan. Jenis kemarahan yang biasa dirasakan oleh orang yang sudah terlalu sering melihat ketidakadilan tapi tidak punya kuasa untuk mengubahnya. Ia menepuk bahu Rini sekali. Lembut. Sabar ya, Mbak. Hanya itu. Karena Mirna tahu, di tempat seperti ini, kata-kata lebih dari itu tidak akan mengubah apapun. Ia mengambil kembali embernya dan melanjutkan pekerjaan. Tanpa ia tahu, dari sudut ruangan, pria itu memperhatikan semuanya. Buku catatannya sudah terbuka sejak tadi. Tapi ia tidak menulis apa-apa saat itu. Ia hanya menatap punggung Mirna yang berjalan menjauh, lalu menuliskan sesuatu yang pendek di buku kecilnya. 1 kalimat saja, ditulis pelan, tapi dengan tekanan yang dalam. Siang itu ruangan kantor lebih bising dari biasanya. Ada kunjungan dari beberapa nasabah besar, dan Pak Hendra tiba-tiba berubah menjadi orang yang sangat ramah. Senyumnya lebar, suaranya hangat. Ia menarik kursi sendiri untuk nasabah, menawarkan minum, tertawa pada hal-hal yang tidak terlalu lucu. Mirna mengamati itu dari kejauhan saat ia membersihkan area dekat loket.
Pak Hendra yang ini berbeda 180 derajat dari Pak Hendra yang tadi pagi dengan tenang mengatakan bahwa potongan gaji Rini adalah kesalahan Rini sendiri. Mirna memalingkan wajah dan terus bekerja. Di sela kesibukannya, ia melewati sudut ruang tunggu. Pria itu masih di sana. Laptopnya terbuka, tapi layarnya gelap. Ia sedang bicara pelan di telepon, punggungnya sedikit membungkuk. Suaranya tidak terdengar dari jarak Mirna berdiri. Saat Mirna lewat, pria itu menoleh sebentar dan menutup teleponnya. "Bu Mirna," panggilnya pelan. Mirna berhenti. Sedikit terkejut karena pria itu menyebut namanya. Padahal ia tidak ingat pernah memperkenalkan diri. "Iya, Pak. Tadi saya lihat Ibu nolong teman yang nangis. Sudah sering kejadian seperti itu di sini." Mirna mengamati pria itu sebentar. Pertanyaan yang aneh untuk ditanyakan oleh seseorang yang katanya hanya menunggu untuk bertemu kepala cabang. Namanya kerja, Pak. Kadang ada senengnya, kadang ada susahnya. Pria itu mengangguk pelan. Tapi kalau yang susahnya lebih sering dari yang senengnya? Mirna tidak langsung menjawab. Ia memiringkan kepalanya sedikit, memilih kata-kata dengan hati-hati. "Ya tetap jalan aja, Pak. Orang seperti saya nggak punya banyak pilihan. Yang penting anak-anak bisa makan, bisa sekolah." Pria itu menatapnya. Bukan tatapan yang menghakimi. Bukan juga tatapan kasihan. Lebih kepada tatapan seseorang yang sedang benar-benar mendengar. Bukan hanya menunggu giliran berbicara. "Ibu punya anak berapa?" "2, Pak. Laki-laki semua." "Suami?" Mirna tersenyum kecil. Bukan senyum bahagia. Lebih kepada senyum orang yang sudah berdamai dengan sebuah kenyataan yang dulu pernah sangat menyakitkan. "Sudah nggak ada, Pak?" "Maksudnya, sudah pisah?" Pria itu tidak melanjutkan pertanyaan. Ia tidak mendesak, tidak pura-pura bersimpati dengan kata-kata manis. Ia hanya mengangguk, pelan, dengan ekspresi yang mengatakan bahwa ia mendengar dan ia menghormati batas itu. Mirna merasa aneh dengan rasa nyaman yang muncul begitu saja. "Saya lanjut kerja ya, Pak?" "Iya, silakan." Mirna berjalan menjauh. Di kepalanya ada pertanyaan kecil yang sejak beberapa hari terakhir tidak bisa ia jawab. Siapa sebenarnya pria ini? Apa yang ia lakukan di sini setiap hari? Mengapa ia bertanya hal-hal yang biasanya tidak pernah ditanyakan orang kepada seorang petugas kebersihan? Tapi Mirna tidak terlalu lama membiarkan pertanyaan itu tinggal di kepalanya. Ia punya lantai yang harus selesai sebelum jam 3. Ia punya baju anak-anak yang harus dicuci malam ini. Ia punya beras yang tinggal setengah liter di rumah dan harus ia pikirkan bagaimana mengisinya kembali sebelum besok pagi. Pertanyaan tentang pria asing itu bisa menunggu. Hidupnya tidak bisa. Mirna terus mengepel, dan sore itu matahari turun perlahan di balik gedung-gedung bekas yang padat, menyisakan bayangan panjang di lantai yang baru saja ia bersihkan. Ada sesuatu yang sangat jujur dalam cara cerita ini membuka dirinya. Pertemuan pertama antara dua orang yang berasal dari dunia yang berbeda tidak digambarkan dengan kejadian dramatis atau kebetulan yang dibuat-buat, melainkan lewat hal paling sederhana yang bisa dilakukan manusia kepada manusia lain, menawarkan tempat duduk dan segelas air putih. Disinilah cerita ini menunjukkan kekuatannya yang paling diam-diam, bahwa kebaikan yang paling mengubah hidup bukan yang paling besar, melainkan yang paling tulus, dan paling tidak mengharapkan apapun kembali. Mirna tiba lebih awal dari biasanya karena semalam hujan deras dan atap kantin belakang bocor. Pak Satpam meneleponnya malam-malam, memintanya datang lebih pagi untuk membantu membersihkan sebelum karyawan lain datang. Mirna tidak protes. Ia berangkat. Pukul 6 pagi kantor masih sangat sepi. Hanya satu satpam jaga malam yang sedang mengantuk di pos depan, dan suara kipas angin di lorong belakang yang berputar malas. Mirna langsung menuju kantin, mengepel air yang menggenang, memindahkan kursi-kursi yang basah, mengelap meja satu persatu. Pekerjaannya selesai jam 6.40. Saat ia berjalan kembali ke ruang utama untuk menyimpan alat, ia melewati area ruang tunggu. Dan ia melihat sesuatu yang tidak ia duga. Tas ransel hitam itu ada di sana. Tergeletak di kursi pojok,
Resleting bagian atasnya tidak tertutup sempurna. Pria itu belum datang, tapi tasnya sudah ada. Mungkin ia menitipkannya ke satpam tadi malam, atau mungkin ada sesuatu yang lain. Mirna tidak berniat mengintip. Benar-benar tidak. Tapi saat ia meletakkan ember di dekat kursi itu, sebuah buku kecil berwarna biru tua terjatuh dari dalam tas yang terbuka, jatuh tepat di depan kakinya. Mirna membungkuk mengambilnya. Ia berniat langsung meletakkannya kembali. Tapi matanya tanpa sengaja menangkap beberapa tulisan di halaman yang terbuka. Bukan semua kalimatnya ia mengerti. Tapi ada beberapa kata yang cukup jelas terbaca. Nama-nama yang ia kenal. Nama Pak Hendra, nama Yanti, nama Rini, dan beberapa angka yang ditulis dengan garis bawah tebal. Di sudut halaman itu, ada satu kalimat pendek yang ditulis berbeda dari yang lain. Tulisannya lebih kecil, lebih miring, seperti ditulis di sela waktu yang sempit. Mirna membaca kalimat itu tanpa sengaja. Ia tidak langsung memahaminya, tapi jantungnya berdenyut sedikit lebih cepat. Ia menutup buku itu. Cepat, meletakkannya kembali ke dalam tas. Meresleting tas itu sampai tertutup penuh. Lalu berdiri tegak dan berjalan menjauh dengan langkah yang ia usahakan terlihat biasa. Tapi kepalanya tidak bisa berhenti bekerja. Kalimat itu terus berputar. Siapa sebenarnya pria ini? Jam 7:15. Pria itu datang. Seperti biasa, kemeja yang tidak terlalu rapi, tas ransel di pundak. Tapi pagi ini ada yang sedikit berbeda dari wajahnya. Ada ketegangan kecil di rahangnya yang kemarin tidak ada. Ia duduk di kursi pojoknya, membuka tas, dan sedetik kemudian tangannya berhenti bergerak. Ia memeriksa tasnya sekali lagi, lebih teliti. Lalu matanya bergerak, menyapu ruangan pelan-pelan, dan berhenti saat menemukan Mirna yang sedang mengelap kaca di sisi kanan ruangan, memunggunginya. Ia tidak berkata apa-apa. Mirna merasakan tatapan itu di punggungnya. Ia tidak menoleh. Tangannya terus bergerak mengelap kaca dengan gerakan melingkar yang teratur, seolah tidak ada yang terjadi. Beberapa menit kemudian pria itu berdiri dan berjalan ke arahnya. Bu Mirna. Mirna berhenti mengelap. Menoleh. Wajahnya datar, tenang, tidak ada yang bisa dibaca di sana. Iya, Pak. Pria itu menatapnya sebentar. Ada pertanyaan di matanya yang tidak ia ucapkan langsung. Tadi ibu di sini dari jam berapa? Dari jam 6. Pak, kantin belakang bocor semalam. Jadi saya diminta datang lebih awal. Pria itu diam sebentar. Sendirian? Iya, Pak. Hening sejenak. Angin dari pendingin ruangan bertiup pelan di antara mereka. Tas saya tadi ada di kursi. Mirna menatapnya lurus. Iya, Pak. Saya lihat waktu lewat. Saya taruh balik. Takut jatuh. Kalimat itu bukan bohong, tapi juga tidak sepenuhnya menjelaskan semua yang terjadi. Pria itu mengangguk pelan. Matanya tidak melepaskan tatapannya dari wajah Mirna, seperti sedang membaca sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kata-kata. Lalu ia berkata dengan suara yang lebih rendah dari biasanya. Terima kasih. Mirna mengangguk sekali, lalu berbalik melanjutkan pekerjaannya. Di dalam dadanya ada perasaan yang campur aduk. Bukan takut, lebih kepada sesuatu yang menggantung, seperti pertanyaan besar yang terapung di udara dan belum ada jawabannya. Siang itu, saat jam makan siang, Mirna duduk sendiri di kantin belakang, membuka tempat makannya yang berisi nasi dan tempe goreng yang ia bawa dari rumah. Sambil makan, ia mencoba menyusun kembali apa yang ia lihat tadi pagi. Nama-nama yang ditulis di buku itu, angka-angka dengan garis bawah, dan kalimat kecil di sudut halaman yang masih terngiang di kepalanya. Satu hal yang ia yakini, pria itu bukan magang, bukan tamu biasa, dan bukan orang yang sedang menunggu bertemu kepala cabang karena urusan pribadi. Ada sesuatu yang jauh lebih besar dari itu. Mirna menghabiskan nasinya sampai bersih, menutup tempat makannya, dan berdiri. Apapun itu, ia memutuskan untuk tidak ikut campur. Ia bukan orang yang tepat untuk urusan seperti ini. Ia hanya petugas kebersihan dengan 2 anak yang harus ia hidupi sendirian. Tapi keputusan itu,
Seperti banyak keputusan lain dalam hidupnya, tidak bertahan lama. Karena sore itu, sesuatu terjadi yang membuat Mirna tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu apa-apa. Jam 2 siang. Kantor mulai lengang. Beberapa staf sudah kembali dari makan siang. Duduk di kursi masing-masing dengan mata yang setengah mengantuk. Pak Hendra belum kembali dari luar. Katanya ada pertemuan dengan klien. Tapi Mirna sudah cukup lama bekerja di sini untuk tahu bahwa pertemuan dengan klien di jam makan siang Pak Hendra biasanya berakhir di restoran mahal dengan nota yang dibebankan ke anggaran kantor. Mirna sedang membersihkan toilet di lorong belakang ketika ia mendengar suara dari ruang arsip di sebelahnya. Ruang arsip itu kecil, penuh dengan lemari besi dan tumpukan dokumen lama. Pintunya selalu tertutup, dan biasanya tidak ada orang di sana di jam-jam seperti ini. Tapi sore itu ada suara. 2 suara. Mirna tidak sengaja mendengarnya karena dinding antara toilet dan ruang arsip memang tipis, dan ventilasi udara di bagian atas dinding itu terbuka. Dokumennya sudah kamu pindahin? Sudah. Yang asli saya simpan di luar. Yang masuk sistem sudah saya ganti angkanya. Bagus. Kalau ada yang nanya, bilang error sistem bulan lalu. Tapi Pak, kalau audit pusat datang. Audit pusat nggak akan datang kalau kita rapiin dari sini dulu. Udah, jangan kebanyakan nanya. Suara langkah kaki. Lalu pintu ruang arsip terbuka dan tertutup lagi. Mirna berdiri mematung di dalam toilet. Tangannya masih memegang sikat yang tadi sedang ia gunakan. Nafasnya ia tahan tanpa sadar. Ia mengenali kedua suara itu. Yang pertama adalah Pak Hendra. Yang kedua adalah Doni, staf administrasi keuangan yang mejanya ada di sudut paling belakang, yang terkenal di antara karyawan sebagai orang kepercayaan Pak Hendra untuk urusan-urusan yang tidak pernah dijelaskan secara terbuka. Mirna menunggu sampai suara langkah kaki itu benar-benar menjauh. Lalu ia keluar dari toilet dengan hati-hati, melihat ke kiri dan kanan lorong, memastikan tidak ada orang. Ia berjalan kembali ke ruang utama dengan langkah yang ia jaga agar terlihat biasa. Kepalanya penuh. Ini bukan pertama kali ia mendengar hal-hal seperti ini. Selama 6 tahun bekerja di sini, Mirna sudah menyaksikan banyak hal yang membuat perutnya tidak nyaman. Angka yang diubah, laporan yang tidak sesuai, karyawan yang diam-diam ditekan agar tidak banyak bicara. Tapi selama ini ia selalu berhasil mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa semua itu bukan urusannya. Ia hanya petugas kebersihan. Tapi hari ini, entah kenapa, kalimat itu tidak lagi terasa cukup. Mungkin karena ia sudah tahu ada seseorang yang sedang mengumpulkan informasi tentang tempat ini. Seseorang yang datang setiap hari dengan buku catatan kecil dan mata yang tidak pernah berhenti memperhatikan. Mirna berdiri sebentar di depan pintu ruang utama, mengambil nafas, lalu masuk. Pria itu ada di kursi pojoknya. Seperti biasa, Mirna berjalan ke arahnya dengan langkah yang terlihat santai. Ia meletakkan ember di lantai, berpura-pura akan mengepel area sekitar kursi itu. Lalu dengan suara yang sangat rendah, nyaris seperti bergumam, ia berkata tanpa menoleh ke arah pria itu. Ruang arsip di lorong belakang. Dokumen keuangan. Angkanya diganti. Hanya itu. Ia mengambil embernya lagi dan berjalan pergi. Pria itu tidak bereaksi secara berlebihan. Tidak kaget, tidak berdiri, tidak memanggil Mirna kembali. Hanya tangannya yang bergerak pelan, membuka buku catatan kecil di pangkuannya, dan menuliskan sesuatu dengan cepat. Tapi matanya, kalau ada yang memperhatikan dengan cukup seksama, matanya berubah, menjadi lebih tajam, lebih hidup. Sore itu Mirna pulang dengan perasaan yang aneh di dadanya. Campuran antara lega dan cemas yang tidak bisa ia pisahkan. Lega karena ia akhirnya melakukan sesuatu selain diam. Cemas karena ia tidak tahu apa konsekuensi dari kata-kata yang baru saja ia bisikan kepada orang asing yang bahkan namanya belum ia ketahui. Di perjalanan pulang naik angkot, Mirna menatap keluar jendela. Jalanan Bekasi di jam pulang kerja selalu macet. Kendaraan berderet panjang, suara klakson bersahutan. Pedagang asongan berjalan di sela-sela kemacetan menawarkan air mineral dan kacang rebus. Mirna tidak melihat semua itu. Yang ia lihat adalah wajah 2 anaknya yang menunggu di rumah.
Rio yang kelas 4 sekolah dasar dan Bagas yang baru masuk kelas 1. Dua anak laki-laki yang setiap pagi berpamitan kepadanya dengan seragam yang selalu ia setrika malam sebelumnya, yang selalu bertanya apakah ibu sudah makan, yang tidak pernah tahu betapa beratnya beban yang dibawa ibunya setiap hari. Mirna tidak boleh sembrono. Apapun yang terjadi di kantor itu, ia tidak boleh sampai kehilangan pekerjaannya. Bukan untuk dirinya, tapi untuk Rio dan Bagas. Tapi pada saat yang sama, ada suara lain di dalam dirinya yang lebih keras dari rasa takut itu. Suara yang sudah lama ia tekan ke bawah dan hari ini mendorong kembali ke permukaan. Bahwa diam bukan selalu aman. Bahwa kadang diam justru adalah pilihan yang paling berbahaya. Angkot berhenti di perempatan. Mirna turun, membayar, lalu berjalan kaki 300 meter menuju rumah kontrakannya yang kecil di gang sempit. Di depan pintu, Rio sudah berdiri menunggunya. Wajahnya cerah. Ibu pulang. Mirna tersenyum, memeluk anaknya erat. Dan untuk beberapa menit, semua yang berat itu ia letakkan dulu di luar pintu. Mirna berangkat dengan pikiran yang belum selesai dari semalam. Ia hampir tidak tidur. Bukan karena takut, tapi karena pikirannya terus berputar pada satu pertanyaan yang tidak bisa ia jawab sendiri. Apakah ia baru saja membuat kesalahan besar? Ia tidak tahu siapa pria itu. Tidak tahu apakah informasi yang ia bisikan kemarin akan digunakan untuk hal yang benar, atau justru akan diputar menjadi sesuatu yang menghantam balik ke arahnya. Di dunia yang sudah berkali-kali mengajarinya untuk tidak mudah percaya, Mirna tahu bahwa niat baik saja tidak cukup untuk melindungi seseorang. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Ia masuk ke kantor, menyiapkan alat, dan mulai bekerja seperti biasa. Pria itu belum datang jam 7. Belum juga jam setengah 8. Untuk pertama kalinya sejak 2 minggu terakhir, kursi pojok itu kosong. Mirna mencoba tidak memikirkannya. Jam 8 kurang 10, ia datang. Tapi kali ini berbeda. Kemejanya lebih rapi dari biasanya. Bukan jas, bukan seragam formal, tapi ada sesuatu dalam cara ia berjalan pagi itu yang terasa berubah. Lebih tegak, lebih pasti. Seperti seseorang yang sudah memutuskan sesuatu semalam dan kini melangkah dengan keputusan itu penuh di dalam dadanya. Ia duduk di kursi pojoknya, membuka laptop, tapi tidak langsung mengetik. Matanya mencari Mirna. Mirna sedang mengepel di sisi kiri ruangan. Ia merasakan tatapan itu dan menoleh sebentar. Pria itu mengangguk, sangat pelan, hampir tidak terlihat. Seperti sebuah ucapan terima kasih yang tidak bisa dikeluarkan dengan suara. Mirna memalingkan wajah dan terus mengepel. Jam 9 pagi, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sebuah mobil hitam berhenti di depan kantor. Bukan mobil biasa. Plat nomornya beda, kacanya gelap, dan dari dalamnya turun 2 orang berpakaian formal dengan map tebal di tangan. Di belakang mereka, seorang perempuan muda dengan laptop di lengannya mengikuti dengan langkah cepat. Resepsionis panik kecil-kecilan. Pak Hendra yang baru saja tiba langsung berdiri tegak dari kursinya, merapikan kemeja, dan berjalan ke depan dengan senyum yang dipasang terburu-buru. "Selamat datang. Ada yang bisa saya bantu?" Salah satu dari 2 orang itu mengeluarkan kartu identitas. "Kami dari Divisi Audit Internal Pusat. Ada kunjungan rutin." Wajah Pak Hendra berubah. Hanya sedetik. Tapi Mirna yang sedang berada tidak jauh dari sana melihatnya dengan jelas. Ada sesuatu yang retak di balik senyum itu. "Oh, tentu. Silakan masuk. Kami siap membantu sepenuhnya." Suaranya tetap ramah. Tapi tangannya, yang menunjuk ke arah ruang meeting, sedikit gemetar. Mirna mengalihkan pandangannya. Dan ia melihat pria itu masih duduk di kursi pojoknya, menatap laptopnya, dengan ekspresi yang sama sekali tidak berubah sejak tadi. Tidak terkejut, tidak penasaran. Seperti seseorang yang sudah tahu dari tadi bahwa pagi ini 2 orang itu akan datang. Sesuatu di dalam dada Mirna mengklik. Siang itu, saat kantor sedang sibuk dengan kehadiran tim audit, Mirna mengambil istirahatnya di kantin belakang seperti biasa. Tapi belum sempat ia membuka tempat makannya, pria itu masuk ke kantin. Sendirian. Ia berjalan ke meja Mirna dan berdiri di depannya sebentar.
Boleh duduk. Mirna menatapnya, lalu mengangguk. Pria itu duduk, tidak langsung bicara. Ia meletakkan tangannya di atas meja, menatap permukaan kayu yang sudah banyak goresannya, lalu mengangkat wajahnya dan menatap Mirna langsung. Nama saya Raka. Hanya itu. Tidak ada tambahan. Tidak ada penjelasan panjang. Mirna mengangguk pelan. Mirna. Saya tahu, katanya. Lalu tersenyum kecil untuk pertama kalinya sejak 2 minggu. Senyum yang kecil, tapi membuat wajahnya terlihat jauh lebih manusiawi dari biasanya. Mirna tidak membalas senyum itu. Tapi ia juga tidak memalingkan wajah. Bapak dari pusat, tanyanya langsung. Raka tidak menjawab seketika. Ia memandang Mirna sebentar dengan ekspresi yang sulit dibaca. Lalu berkata, "Kenapa ibu nggak tanya sejak awal?" "Karena bukan urusan saya." "Tapi kemarin ibu bilang sesuatu." "Itu berbeda." Raka mengangguk pelan, seolah jawaban itu masuk akal baginya. "Berbeda kenapa?" Mirna membuka tempat makannya, mengambil sendok, lalu menjawab tanpa menatap Raka. "Karena kemarin yang saya lihat bukan urusan perusahaan. Yang saya lihat adalah orang yang diperlakukan tidak adil. Dan itu sudah lama terjadi di sini. Rini bukan yang pertama. Tidak akan jadi yang terakhir kalau tidak ada yang tahu." Ruangan kantin sunyi. Hanya suara sendok Mirna menyentuh wadah plastik tempat makannya. Raka menatap perempuan di depannya itu cukup lama. Ia sudah berbicara dengan ratusan orang dalam karirnya. Direktur, manajer, auditor, pengacara. Orang-orang yang pintar merangkai kata dan pandai memposisikan diri. Tapi ada sesuatu dalam cara Mirna berbicara, dalam kesederhanaannya yang tidak dibuat-buat, yang terasa berbeda dari semua itu. Tidak ada agenda, tidak ada manuver. Hanya kejujuran yang keluar begitu saja, apa adanya. "Ibu tidak takut?" tanya Raka akhirnya. Mirna mengunyah, menelan, lalu menjawab dengan tenang. "Takut. Tapi anak saya lebih takut kalau ibunya jadi orang yang diam saja waktu lihat ketidakadilan." Raka tidak berkata apa-apa lagi setelah itu. Mereka duduk dalam diam yang tidak canggung. Mirna makan siangnya sampai habis. Raka tidak memesan apa-apa, hanya duduk. Dan untuk pertama kalinya dalam 2 minggu terakhir, ia merasa tidak perlu mencatat apapun. Ada hal-hal yang tidak perlu ditulis untuk diingat selamanya. Tim audit masih ada di kantor. Mereka menempati ruang meeting besar di lantai 2, yang biasanya hanya dipakai untuk rapat bulanan dan sesekali pertemuan nasabah korporat. Pintu ruangan itu selalu tertutup sejak kemarin siang, dan setiap kali seseorang lewat di depannya, langkah mereka otomatis melambat, telinga sedikit mendekat, lalu berpura-pura terburu-buru pergi. Suasana kantor berubah. Bukan perubahan yang terlihat jelas di permukaan. Orang-orang masih duduk di meja masing-masing, masih melayani nasabah, masih mengetik di komputer. Tapi ada ketegangan tipis yang mengambang di udara, seperti bau sebelum hujan turun. Obrolan di pantry lebih pendek dari biasanya. Tawa yang biasanya pecah di sela jam kerja mendadak menghilang. Pak Hendra datang pagi itu dengan wajah yang terlalu tenang. Jenis ketenangan yang dibuat-buat, yang justru membuat orang yang melihatnya merasa tidak tenang. Ia menyapa setiap karyawan yang ia lewati dengan senyum lebar, menanyakan kabar, bahkan sempat bercanda soal cuaca. Tapi matanya tidak ikut tersenyum. Matanya bergerak cepat, menghitung, memindai, seperti seseorang yang sedang mencari retakan sebelum orang lain menemukannya duluan. Mirna mengamati semua itu dari balik kain lap yang sedang ia gunakan untuk membersihkan partisi kaca. Ia sudah bekerja di sini cukup lama untuk membaca ruangan. Dan ruangan ini pagi ini berkata satu hal dengan sangat jelas. Semua orang sedang menunggu sesuatu meledak. Di kursi pojoknya, Raka duduk seperti biasa. Tapi hari ini ia tidak membuka laptop. Ia hanya duduk, tangan terlipat di atas meja, mata menghadap ke depan. Siapapun yang melihatnya dari jauh akan mengira ia sedang beristirahat atau menunggu giliran antrian. Tapi Mirna tahu berbeda. Ia sedang mendengarkan. Jam 10 pagi, salah seorang anggota tim audit turun dari lantai 2 dan menghampiri meja Doni di sudut belakang.
Ia menyebut beberapa nama dokumen dengan nada datar yang tidak memberi ruang untuk negosiasi. Doni mengangguk-angguk. Tangannya langsung bergerak ke laci meja. Tapi tangannya berhenti sebelum laci itu terbuka penuh. Mirna tidak bisa mendengar percakapan mereka dari jarak sejauh itu. Tapi ia melihat wajah Doni berubah 3 kali dalam 10 detik. Dari pura-pura tenang, menjadi bingung, kemudian menjadi sesuatu yang sangat mirip dengan panik yang ditahan. Auditor itu menunggu dengan sabar. Tangannya memegang bolpoin, siap mencatat. Doni akhirnya mengeluarkan sesuatu dari laci. Menyerahkannya. Auditor itu mengambilnya, membuka beberapa halaman, lalu mengangguk singkat dan naik kembali ke lantai 2. Setelah auditor itu menghilang di balik tangga, Doni duduk tegak di kursinya. Diam, tidak bergerak. Seperti seseorang yang baru saja menyadari bahwa ia telah menyerahkan sesuatu yang seharusnya tidak ia serahkan, tapi sudah terlambat untuk menariknya kembali. Beberapa menit kemudian, Pak Hendra keluar dari ruangannya. Ia berjalan ke meja Doni dengan langkah santai yang sangat dipaksakan. Membungkuk sedikit, berbisik sesuatu. Doni menjawab dengan kepala menunduk. Wajah Pak Hendra berubah. Ketenangan yang dari tadi ia jaga dengan susah payah retak di sudut-sudutnya. Mirna berpindah ke area yang lebih dekat, berpura-pura membersihkan pot tanaman di dekat partisi. Cukup dekat untuk menangkap satu kalimat yang keluar dari mulut Pak Hendra sebelum ia berbalik dan masuk kembali ke ruangannya. Kenapa dokumen yang itu yang kamu kasih? Bukan pertanyaan. Kalimat itu adalah sebuah tuduhan yang diucapkan dengan suara yang dijaga agar tidak terdengar terlalu jauh. Pintu ruangan Pak Hendra tertutup. Mirna meletakkan kain lapnya dan berjalan ke pantry untuk mengisi ulang air di embernya. Di pantry, Yanti sedang membuat kopi. Wajahnya penuh dengan rasa ingin tahu yang tidak bisa disembunyikan. Mirna, kamu lihat nggak tadi? Kayaknya Pak Hendra panik deh. Mirna mengisi embernya. Nggak lihat. Ih, masa? Kamu kan tadi di dekat sana. Saya lagi fokus kerja, Yanti. Yanti mencibir pelan. Kamu MAH selalu gitu. Nggak pernah mau ikut ngobrolin apapun. Mirna mengangkat embernya. Karena saya digaji buat kerja, bukan buat ngobrol. Ia keluar dari pantry sebelum Yanti sempat menjawab. Di ruang utama, ia melewati kursi pojok. Raka masih di sana. Kali ini matanya mengikuti Mirna sebentar saat ia lewat. Mirna tidak berhenti, tidak berbisik apa-apa, tidak memberi tanda apapun. Tapi saat ia melewati meja kecil di sebelah kursi Raka, jarinya meletakkan sesuatu dengan gerakan yang sangat cepat dan hampir tidak terlihat. Selembar kertas kecil yang tadi ia lipat di saku celemeknya. Ia terus berjalan. Di kertas itu hanya ada satu kalimat pendek yang ia tulis tadi malam setelah tidak bisa tidur. Sesuatu yang ia ingat dari percakapan di lorong 2 hari lalu. Detail kecil yang mungkin tidak berarti banyak bagi orang lain tapi entah kenapa terasa penting. Nama tempat penyimpanan dokumen asli yang disebut dalam percakapan Pak Hendra dan Doni di ruang arsip. Raka tidak langsung mengambil kertas itu. Ia menunggu beberapa menit, membiarkan Mirna menjauh dulu. Lalu tangannya bergerak pelan ke meja kecil itu, mengambil kertas tersebut, dan memasukkannya ke saku kemejanya tanpa membukanya. Di ujung ruangan, Mirna mengepel lantai dengan punggung menghadap ke arahnya. Ia tidak menoleh. Tapi di dalam dadanya ada sesuatu yang baru saja bergeser. Sesuatu yang tidak lagi bisa ia kembalikan ke tempat semula. Tidak peduli seberapa keras ia mencoba. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Mirna tidak yakin apakah pergeseran itu menakutkan atau justru sebaliknya. Mirna baru saja selesai membersihkan toilet lantai 1 ketika suara dari ruang utama berubah nadanya. Bukan suara keras. Bukan teriakan. Justru sebaliknya. Suara yang tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Jenis sunyi yang hanya terjadi ketika semua orang di dalam ruangan menahan nafas pada saat yang sama. Mirna meletakkan alatnya dan melangkah keluar ke lorong. Dari sudut lorong ia bisa melihat sebagian ruang utama. Tim audit turun dari lantai 2. Semua 3 orang. Mereka berjalan dengan langkah yang tidak terburu-buru tapi penuh kepastian. Map tebal di tangan masing-masing. Wajah mereka datar dan profesional. Di belakang mereka,
Perempuan muda dengan laptop mengikuti sambil mengetik sesuatu. Para karyawan di meja masing-masing diam. Beberapa menatap layar komputer pura-pura sibuk. Beberapa lagi tidak bisa menyembunyikan tatapan penasaran mereka. Ketua tim audit berhenti di tengah ruangan. Ia menoleh ke satpam yang berdiri di dekat pintu. "Tolong minta Pak Hendra keluar dari ruangannya." Suaranya tidak tinggi, tapi kalimat itu terdengar sampai ke sudut-sudut ruangan. Satpam itu mengetuk pintu ruang kepala cabang. Klik. 2 kali. Lalu membuka pintu dan menyampaikan pesan. Pak Hendra keluar 30 detik kemudian. Senyumnya masih ada. Tapi senyum itu sekarang terlihat seperti pakaian yang 2 ukuran terlalu kecil. Dipaksakan menutupi sesuatu yang jauh lebih besar di baliknya. "Ada apa? Semua baik-baik saja kan?" Ketua tim audit menyodorkan sebuah dokumen. "Kami menemukan inkonsistensi pada laporan keuangan cabang ini selama 8 bulan terakhir. Ada perbedaan signifikan antara dokumen yang masuk ke sistem pusat dengan dokumen fisik yang kami temukan di ruang arsip." Ruangan benar-benar sunyi sekarang. Pak Hendra menatap dokumen itu. Tangannya menerimanya, membuka beberapa halaman, lalu menutupnya lagi. Senyumnya tidak bergerak, tapi warna wajahnya berubah, perlahan, seperti cat yang mulai pudar di bawah terik matahari. "Ini pasti ada kesalahan. Mungkin error sistem. Kami akan periksa ulang." "Kami sudah periksa," kata ketua tim audit dengan tenang. "Ini bukan error sistem." Hening. Lalu dari arah pintu masuk utama, langkah kaki terdengar. Semua orang menoleh. Dan disitulah semuanya berubah. Pria yang masuk bukan Raka dengan kemeja kusut dan tas ransel hitam yang sudah 2 minggu menjadi bagian dari pemandangan ruangan ini. Pria yang masuk adalah seseorang dengan kemeja putih bersih, celana bahan gelap, rambut rapi, dan cara berdiri yang berbeda dari siapapun yang pernah masuk ke kantor cabang ini. Tapi wajahnya sama. Persis sama. Beberapa detik tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang berbicara. Lalu salah seorang staf administrasi dari belakang mengeluarkan suara kecil yang tanpa sengaja terdengar oleh semua orang. "Itu, Pak Raka." Keheningan yang menyusul kalimat itu terasa seperti dinding yang runtuh pelan-pelan. Yanti yang tadi masih memegang cangkir kopinya membeku di tempat. Satpam muda yang 2 minggu lalu mengusir Raka dari kursi VIP tiba-tiba menatap lantai. Doni di meja sudut belakang memucat sampai bibirnya kehilangan warna. Dan Pak Hendra, yang baru saja mati-matian mempertahankan senyumnya, akhirnya tidak bisa lagi. Raka berjalan masuk dengan tenang. Ia mengangguk kepada ketua tim audit, menerima laporan singkat dengan beberapa kalimat yang diucapkan pelan. Lalu ia berdiri di tengah ruangan dan menatap sekeliling, satu persatu, dengan tatapan yang tidak marah tapi entah kenapa jauh lebih berat dari amarah manapun. "Selamat pagi semua." Suaranya biasa saja, tapi ruangan itu bereaksi seperti suara guntur di langit yang tadinya cerah. Pak Hendra melangkah maju. "Pak Raka, saya bisa jelaskan semua ini. Situasinya kompleks dan ada beberapa konteks yang perlu." "Konteksnya sudah ada di laporan audit," potong Raka pelan. "Kita bicara di dalam." Pak Hendra tidak punya pilihan lain selain mengangguk dan mengikuti. Pintu ruang kepala cabang tertutup. Di luar, ruangan meledak dalam bisikan-bisikan yang tidak lagi bisa ditahan. Nama-nama disebut. Pertanyaan-pertanyaan dilempar ke udara tanpa ada yang menjawab. Beberapa orang saling menatap dengan ekspresi yang sama, campuran antara tidak percaya dan sesuatu yang sangat mirip dengan rasa malu. Di sudut belakang ruangan, Mirna berdiri dengan tangan masih memegang gagang pel. Ia tidak ikut berbisik, tidak ikut memandang ke arah pintu yang tertutup. Ia hanya berdiri di sana, sangat diam, dengan perasaan yang tidak bisa ia namai dengan tepat. Yanti menghampirinya dengan mata yang membelalak. "Mirna, itu Pak Raka Wiratama, Direktur Utama Bank Nusantara. Dia yang nyamar di sini 2 minggu. Mirna tidak menjawab. "Kamu tahu nggak? Kamu sering ngobrol sama dia kan?" Mirna menatap Yanti sebentar, lalu memalingkan wajah ke arah jendela besar di depannya, ke arah langit Bekasi yang hari ini lebih cerah dari kemarin. "Saya tidak tahu siapa dia," katanya akhirnya.
Saya cuma tahu dia manusia yang butuh tempat duduk dan segelas air. Yanti tidak punya jawaban untuk itu. Mirna meletakkan pelnya bersandar di dinding, berjalan ke pantry, mengisi ulang air minumnya, dan kembali ke pekerjaannya. Tangannya bergerak, pelan dan teratur. Tapi di dalam dadanya ada sesuatu yang bergetar tanpa bisa ia hentikan. Seperti dawai yang dipetik terlalu keras dan tidak tahu kapan harus berhenti berbunyi. Bagian ini adalah jantung dari seluruh cerita. Tempat di mana semua yang selama ini dibangun pelan-pelan, akhirnya berdetak keras. Nama diperkenalkan, kepercayaan mulai berpindah tangan, dan topeng yang selama bertahun-tahun dipakai orang-orang berkuasa, akhirnya jatuh satu persatu bukan karena kekuatan dari luar, melainkan karena seorang perempuan biasa yang memilih untuk tidak pura-pura, tidak melihat ketidakadilan di depan matanya. Yang paling menyentuh adalah kenyataan bahwa kehancuran kebohongan itu tidak dimulai dari auditor, tidak dimulai dari sistem, melainkan dari tangan yang setiap paginya hanya memegang gagang pel. Sore itu kantor cabang Bekasi terasa seperti kapal yang baru saja menabrak karang. Masih terapung, tapi semua orang di dalamnya tahu bahwa ada yang retak di lambungnya, dan air mulai masuk pelan-pelan dari bawah. Pak Hendra keluar dari ruangannya jam 3:20. Wajahnya berbeda dari tadi pagi. Senyum yang ia jaga selama bertahun-tahun sudah tidak ada lagi. Yang tersisa adalah wajah seorang pria yang baru saja menyadari bahwa permainan yang ia mainkan selama ini telah berakhir, dan berakhirnya tidak dengan cara yang bisa ia kendalikan. Ia berjalan ke mejanya, mengambil jaket, mengambil kunci mobil. Tidak ada yang menyapanya, tidak ada yang berani. Di depan pintu, ia berhenti sebentar, menoleh ke belakang sekali, memandangi ruangan yang sudah ia pimpin selama 4 tahun. Lalu ia keluar tanpa sepatah kata. Pintu depan menutup di belakangnya dengan suara yang terasa terlalu keras di tengah keheningan itu. Beberapa menit kemudian, Doni dipanggil masuk ke ruang meeting lantai 2. Ia naik tangga dengan langkah berat, punggungnya membungkuk sedikit, seperti seseorang yang sedang membawa beban yang terlalu besar dan akhirnya menyerah pada beratnya. Para karyawan yang tersisa di ruang utama duduk dalam diam yang canggung. Tidak ada yang berani mengobrol. Tidak ada yang berani membuka media sosial terang-terangan. Semua pura-pura bekerja dengan konsentrasi yang berlebihan, mengetik dokumen yang mungkin tidak penting, menyusun berkas yang sudah tersusun. Mirna membersihkan area dekat tangga. Pekerjaannya hampir selesai untuk hari ini. Lantai sudah bersih, toilet sudah diperiksa, kaca-kaca sudah dilap. Ia tinggal menyapu bagian teras depan dan ia bisa pulang. Tapi saat ia mengambil sapu dari gudang kecil di dekat tangga, ia hampir bertabrakan dengan seseorang yang turun dari lantai 2. Raka. Mereka berdiri berhadapan di jarak yang sangat dekat selama 1 detik yang terasa lebih panjang dari seharusnya. Ini pertama kalinya Mirna melihat pria ini dari jarak sedekat ini sejak ia mengetahui siapa sebenarnya. Berbeda dari tadi pagi yang penuh ketegangan, wajah Raka sekarang terlihat lelah. Bukan lelah yang lemah. Lelah yang datang dari seseorang yang sudah menyelesaikan sesuatu yang berat dan kini tubuhnya baru mulai merasakannya. Bu Mirna. Suaranya sama, tidak berubah. Nada yang sama dengan ketika ia pertama kali bertanya apakah kursi di sudut itu boleh diduduki. Mirna mengangguk pelan. Pak. Raka tidak langsung pergi. Ia berdiri di sana sebentar, seperti sedang mempertimbangkan sesuatu. Ibu baik-baik saja. Pertanyaan yang sederhana. Tapi entah kenapa justru pertanyaan sederhana itu yang membuat sesuatu di dalam dada Mirna sedikit bergetar. Baik, Pak. Terima kasih. Saya ingin bicara sebentar kalau ibu tidak keberatan. Mirna menatapnya. Ada bagian kecil dari dirinya yang ingin mengatakan tidak, bahwa ia harus segera pulang, bahwa anak-anaknya menunggu. Tapi ada bagian lain yang lebih besar yang tahu bahwa penolakan itu hanya akan menjadi cara untuk bersembunyi dari sesuatu yang sudah tidak bisa disembunyikan. Mereka duduk di kantin belakang yang sudah kosong. Di luar, suara kendaraan mulai ramai pertanda jam pulang kerja sudah dekat. Raka meletakkan tangannya di atas meja, menatap Mirna dengan cara yang sudah ia kenali selama 2 minggu ini. Cara menatap yang benar-benar melihat, bukan sekadar memandang.
kertas yang ibu berikan 2 hari lalu, dan informasi sebelumnya. Itu membantu kami menemukan dokumen yang tepat sebelum sempat dipindahkan. Mirna tidak menjawab. Tanpa itu, prosesnya bisa lebih lama, dan kemungkinan buktinya sudah hilang. Saya hanya menyampaikan apa yang saya dengar dan lihat, kata Mirna pelan. Bukan karena mau ikut campur urusan orang. Saya tahu, kata Raka. Justru itu yang membuatnya berbeda. Sunyi sebentar. Di luar angin sore masuk dari celah jendela kantin yang tidak tertutup rapat, membawa serta bau hujan yang masih jauh. Ibu tidak takut konsekuensinya. Mirna memikirkan pertanyaan itu sebentar. Bukan karena ia tidak tahu jawabannya, tapi karena ia ingin menjawabnya dengan jujur, bukan dengan kalimat yang terdengar berani tapi kosong di dalamnya. Takut, jawabnya akhirnya. Tapi saya sudah terlalu lama diam melihat hal-hal yang tidak benar. Dan setiap kali saya diam, saya pulang ke rumah dengan perasaan yang lebih berat dari ember yang saya bawa sepanjang hari. Raka mendengarkan tanpa memotong. Anak saya selalu tanya, "Ibu kenapa kelihatan capek?" Saya bilang karena kerja keras. Tapi yang sebenarnya bikin saya capek bukan pekerjaannya, tapi diam itu. Kalimat terakhir itu keluar tanpa ia rencanakan. Dan setelah keluar, Mirna tidak berusaha menariknya kembali. Raka menatapnya cukup lama setelah itu. "Posisi ibu di sini aman," katanya akhirnya. "Saya pastikan itu." Mirna mengangguk. "Terima kasih, Pak." Dan satu hal lagi. Raka sedikit ragu sebelum melanjutkan. Keraguan yang tidak biasa dari seseorang yang selama ini terlihat selalu tahu harus berkata apa. Selama 2 minggu ini, di kantor yang penuh dengan orang yang hanya mau terlihat baik di depan atasan, ibu adalah satu-satunya yang tidak punya kepentingan apa-apa. Mirna menatapnya. "Semua orang punya kepentingan, Pak." "Kepentingan ibu apa?" Mirna berdiri, mengambil sapunya yang tersandar di dinding. "Pulang ke rumah dengan hati yang bersih." Jawabnya sederhana. Ia berjalan keluar dari kantin. Dan Raka duduk sendirian di meja itu beberapa saat, menatap tempat Mirna tadi duduk, dengan perasaan yang tidak bisa ia masukkan ke dalam laporan audit manapun. Seminggu setelah hari itu, kantor cabang Bekasi kembali beroperasi dengan kepala cabang sementara yang dikirim dari pusat. Seorang perempuan bernama Busari, usia 40-an, rambut pendek, kacamata tipis, dan cara bicara yang tidak banyak basa-basi. Ia datang dengan satu koper kecil dan langsung duduk di kursi yang seminggu lalu masih diduduki Pak Hendra. Tidak ada upacara, tidak ada perkenalan panjang. Hanya rapat singkat 20 menit di pagi pertama. Lalu semua orang kembali ke meja masing-masing. Suasana kantor berubah cukup cepat. Lebih tenang, lebih teratur. Beberapa prosedur yang selama ini diabaikan mulai ditegakkan kembali. Potongan gaji Rini dikembalikan, dengan penjelasan resmi bahwa ada kesalahan prosedur dari manajemen sebelumnya. Rini menangis di toilet siang itu. Tapi kali ini bukan tangisan yang menahan sakit. Mirna mendengarnya dari luar dan tidak masuk. Ia hanya berdiri sebentar di depan pintu, lalu melanjutkan jalannya. Ada hal-hal yang lebih baik diselesaikan sendiri. Tapi di balik perubahan yang terlihat di permukaan, ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Sesuatu yang tidak terlihat tapi Mirna bisa merasakannya setiap kali ia masuk ruangan. Setiap kali beberapa pasang mata berpaling saat ia lewat. Bisikan itu mulai beredar di hari ketiga setelah kepergian Pak Hendra. Mirna pertama kali mendengarnya dari Yanti, yang seperti biasa tidak pandai menyimpan apapun lebih dari 24 jam. Mereka sedang di pantry. Yanti menuang kopi, Mirna mencuci gelas. Dan tanpa basa-basi Yanti berkata dengan suara yang diturunkan setengah tapi masih cukup keras untuk didengar siapapun yang ada di dekat pintu. "Mir, beneran ya? Kamu yang lapor ke tim audit soal Pak Hendra?" Mirna tidak langsung menjawab. Ia terus mencuci gelas. "Dari mana kamu dapat cerita itu?" "Semua orang udah pada ngomongin. Katanya kamu yang kasih info ke pria yang nyamar itu. Makanya audit bisa nemuin buktinya." Mirna meletakkan gelas yang sudah bersih di rak. "Semua orang bisa ngomong apa saja. Jadi benar." "Yanti." Mirna menoleh.
Kamu percaya gosip atau percaya yang kamu lihat sendiri? Yanti terdiam sebentar. Lalu wajahnya berubah menjadi ekspresi yang tidak bisa Mirna baca dengan tepat. Campuran antara kagum dan sesuatu yang lain yang lebih gelap. Ya tapi kalau benar, itu berani banget sih kamu. Mirna mengambil lap tangannya. Atau bodoh. Tergantung sudut pandangnya. Ia keluar dari pantry. Tapi bisikan itu tidak berhenti di Yanti. Dalam 2 hari, versinya sudah bermacam-macam. Ada yang bilang Mirna memang sengaja dekat dengan Raka sejak awal karena tahu siapa dia. Ada yang bilang Mirna dapat imbalan dari pusat. Ada yang paling jahat, yang beredar di antara 2 atau 3 orang yang merasa posisinya terancam akibat audit itu, yang bilang bahwa Mirna menggunakan cara-cara tertentu untuk mendapatkan perhatian orang nomor 1 di perusahaan itu. Mirna mendengar semua versi itu. Tidak semuanya sampai langsung ke telinganya. Tapi di kantor sekecil ini, dinding punya telinga dan lantai punya mata. Mirna tahu. Ia selalu tahu lebih banyak dari yang orang-orang perkirakan. Yang paling menyakitkan bukan kata-kata kasarnya. Yang paling menyakitkan adalah tatapan. Tatapan yang berubah dari tidak peduli menjadi penuh perhitungan. Tatapan yang mengatakan bahwa mereka sedang menimbang ulang siapa Mirna sebenarnya. Dan hasilnya tidak menyenangkan bagi sebagian dari mereka. Suatu siang, saat Mirna sedang membersihkan area dekat loket, salah seorang staf senior bernama Pak Wahyu lewat dan berhenti di sebelahnya. Pak Wahyu adalah salah satu karyawan paling lama di cabang ini, 2 tahun lebih lama dari Mirna. Ia tidak pernah jahat secara terang-terangan, tapi juga tidak pernah baik dengan tulus. Ia adalah jenis orang yang selalu berdiri di sisi mana angin bertiup. "Hati-hati ya, Mir," katanya pelan, dengan nada yang terdengar seperti kepedulian tapi terasa seperti ancaman. "Hati-hati kenapa, Pak? Orang yang kamu bantu itu sudah balik ke pusat. Kamu masih di sini. Dan orang-orang yang merasa dirugikan dari kejadian kemarin juga masih di sini." Mirna menatapnya sebentar. "Terima kasih sudah kasih tahu, Pak." Pak Wahyu mengangguk dan berlalu. Mirna melanjutkan pekerjaannya. Tapi tangannya bergerak lebih pelan dari biasanya. Malam itu di rumah, setelah Rio dan Bagas sudah tidur, Mirna duduk di kursi plastik di teras kecil rumah kontrakannya. Lampu teras mati sudah 3 hari, belum sempat diganti. Ia duduk dalam gelap, mendengarkan suara jangkrik dan sesekali suara motor yang lewat di gang. Ia tidak menyesal. Itu yang pertama kali ia pastikan kepada dirinya sendiri malam itu. Dalam gelap, tanpa ada yang melihatnya, ia duduk dengan keputusan yang sudah ia ambil dan memeriksa setiap sudutnya. Tidak ada penyesalan. Tapi ada rasa takut yang kali ini tidak bisa ia sembunyikan dari dirinya sendiri. Bukan takut kepada orang-orang di kantor. Bukan takut kepada bisikan yang beredar. Takut kepada sesuatu yang jauh lebih dekat. Bahwa perhatian yang Raka berikan kepadanya, percakapan-percakapan kecil itu, tatapan yang terlalu lama itu, mungkin hanya bagian dari pekerjaan seseorang yang memang terlatih untuk membuat orang lain merasa dilihat dan didengar. Dan bahwa ia, Mirna, janda dengan 2 anak dan ember di tangan, mungkin sudah terlalu jauh membiarkan sesuatu yang tidak seharusnya tumbuh di dalam dirinya. Angin malam lewat, dingin di kulitnya. Mirna berdiri, masuk ke dalam rumah, dan menutup pintu. 3 minggu berlalu. Kehidupan di kantor cabang Bekasi perlahan menemukan ritmenya yang baru. Bu Sari memimpin dengan tangan yang tegas tapi adil. Beberapa prosedur diperbarui. Laporan keuangan diaudit ulang dari awal. Dan nama-nama yang terlibat dalam manipulasi data bulan-bulan sebelumnya mulai diproses secara resmi oleh Divisi Hukum Perusahaan. Doni mengundurkan diri di minggu kedua. Tidak ada yang terkejut. Kehidupan Mirna di permukaan terlihat sama seperti sebelumnya. Datang jam 6:30. Ember, karbol, pel. Pulang jam 4. Memasak, menemani anak belajar, tidur, bangun, dan memulai semuanya lagi. Tapi ada satu hal yang berbeda. Namanya Raka. Bukan karena ia masih ada di sana. Justru sebaliknya. Pria itu sudah tidak pernah datang lagi ke kantor cabang sejak hari topengnya jatuh. Kursi pojok itu kosong setiap pagi, dan Mirna sudah berhenti melirik ke arahnya saat melewatinya. Atau ia berusaha berhenti.
Yang berbeda adalah sebuah amplop putih yang tiba di meja Bu Sari 2 minggu setelah kejadian itu, dengan nama Mirna tertulis di bagian depan dengan tulisan tangan yang rapi dan bersih. Bu Sari memanggilnya ke ruangan. "Ini untuk kamu," kata Bu Sari, menyerahkan amplop itu tanpa penjelasan tambahan. Mirna membawanya pulang. Ia tidak membukanya di kantor, tidak di angkot, tidak juga di teras. Ia menunggu sampai anak-anaknya tidur, lalu duduk di bawah lampu dapur yang kuning dan membuka amplop itu dengan hati-hati. Di dalamnya ada 2 lembar kertas. Lembar pertama adalah surat resmi dari perusahaan. Berisi pemberitahuan bahwa kontrak kerjanya sebagai tenaga kebersihan diubah statusnya menjadi karyawan tetap, dengan penyesuaian gaji dan fasilitas yang berlaku mulai bulan depan. Mirna membaca surat itu 2 kali, lalu meletakkannya pelan di meja. Lembar kedua bukan surat resmi, hanya selembar kertas biasa, polos, dengan beberapa kalimat yang ditulis tangan. Mirna mengenali tulisan itu. Kalimatnya pendek, tidak ada pembukaan yang formal, tidak ada basa-basi. Hanya sebuah ucapan terima kasih, ditulis oleh seseorang yang terlihat tidak terlalu terbiasa mengungkapkan sesuatu dengan kata-kata di luar konteks pekerjaan. Kalimatnya sedikit kaku, tapi justru kekakuan itulah yang membuatnya terasa jujur. Di akhir kalimat, 1 baris terakhir, ditulis lebih kecil dari yang lain, seperti ditambahkan setelah penulis selesai, lalu memutuskan ada 1 hal lagi yang perlu dikatakan. Mirna membaca baris itu 3 kali. Lalu melipat kertas itu, memasukkannya kembali ke amplop, dan menyimpannya di laci meja dapur, di bawah buku catatan pengeluaran bulanannya. Ia tidak tidur sampai hampir jam 2 malam. Minggu berikutnya, bisikan di kantor berubah arah. Kalau sebelumnya bisikan itu berpusat pada tuduhan bahwa Mirna memanfaatkan situasi, sekarang ada versi baru yang beredar setelah beberapa orang entah bagaimana mengetahui tentang perubahan status kontrak Mirna. Versi baru itu lebih kejam dari sebelumnya. Yanti yang menyampaikannya kepada Mirna, kali ini dengan wajah yang berbeda dari biasanya. Tidak ada kegembiraan menggosip yang biasa menghiasi wajah Yanti saat menyampaikan berita. Yang ada malah sesuatu yang terlihat seperti kekhawatiran. Walau Mirna tidak terlalu yakin kekhawatiran itu untuk siapa. "Mir, orang-orang pada bilang kamu dapat kontrak tetap karena Pak Raka. Dan mereka bilang, kamu sengaja deketin dia dari awal." Mirna tidak menjawab. Ada yang lebih jauh lagi ngomongnya. "Mir, katanya kamu yang bocorkan posisi Pak Raka ke Pak Hendra dulu. Terus pas situasi berbalik kamu langsung pindah kubu." Mirna menghentikan gerakan tangannya. 2 tuduhan sekaligus. Dan yang kedua itu berbahaya. Bukan hanya untuk nama baiknya di kantor ini. Tapi kalau sampai versi itu menyebar ke tempat yang salah, ke telinga yang salah, bisa menjadi alat untuk menyerangnya dari arah yang tidak ia duga. "Siapa yang mulai cerita itu?" tanya Mirna pelan. Yanti ragu. "Saya nggak terlalu yakin. Tapi saya dengarnya dari Pak Wahyu." Mirna mengangguk pelan. 1 nama. 1 titik awal. Pak Wahyu yang 2 minggu lalu berkata hati-hati dengan nada yang terasa seperti ancaman. Mirna tidak panik. Tapi ia juga tidak bisa pura-pura bahwa ini tidak serius. Malam itu ia duduk di teras lagi. Lampu teras sudah diganti 3 hari lalu. Rio yang membantu memasangnya sambil berdiri di kursi plastik dengan lidah sedikit menjulur karena konsentrasi. Sekarang cahayanya kuning hangat menerangi teras kecil itu. Mirna memikirkan pilihannya. Ia bisa diam, membiarkan tuduhan itu beredar dan mati sendiri. Tapi pengalamannya selama 38 tahun hidup mengajarinya bahwa kebohongan yang dibiarkan terlalu lama akan berakar dan menjadi sesuatu yang jauh lebih sulit dicabut. Atau ia bisa bicara. Tapi kepada siapa? Dan dengan cara apa? Di dalam rumah, suara Rio dan Bagas yang sedang berebut selimut terdengar dari kamar. Lalu sunyi. Lalu suara nafas tidur yang teratur. Mirna menatap langit malam di atas gang sempit itu. Tidak banyak bintang yang terlihat. Langit Bekasi terlalu terang dari cahaya kota untuk membiarkan bintang terlihat dengan jelas. Tapi 1 atau 2 masih ada di sana kalau mau mencarinya. Mirna menarik nafas panjang. Besok ia akan menghadapi ini. Dengan cara yang ia pilih sendiri, bukan cara yang dipaksakan keadaan kepadanya.
Malam ini ia perlu tidur. Tapi sebelum masuk ke dalam, tangannya singgah sebentar di laci dapur, menyentuh amplop putih itu dari luar, tanpa membukanya. Lalu ia menarik tangannya kembali dan pergi tidur. Keesokan paginya Mirna datang lebih awal dari biasanya. Bukan karena ada yang memintanya. Bukan karena ada kebocoran atau kerusakan yang perlu dibersihkan sebelum orang lain datang. Tapi karena ada sesuatu yang ingin ia selesaikan sebelum kantor menjadi ramai dan kata-kata menjadi lebih sulit diucapkan di antara kebisingan. Pak Wahyu biasanya datang jam 7 tepat. Selalu tepat. Salah satu dari sedikit hal yang bisa diandalkan dari pria itu. Mirna menunggunya di dekat pintu masuk. Ketika Pak Wahyu masuk dan melihat Mirna berdiri di sana, langkahnya sedikit melambat. Matanya membaca situasi dengan cepat, seperti seseorang yang terbiasa menghitung resiko sebelum melangkah lebih jauh. Pagi, Mir. Pagi, Pak. Mirna tidak membuang waktu. Saya mau bicara sebentar. Pak Wahyu melirik ke kiri dan kanan. Kantor masih sepi. Hanya satpam di pos depan yang sedang melihat ke arah lain. Soal apa? Soal cerita yang Bapak sebar tentang saya. Pak Wahyu memasang ekspresi yang dirancang untuk terlihat tidak mengerti. Saya nggak ngerti maksudnya. Bapak ngerti, kata Mirna pelan. Suaranya tidak tinggi, tidak gemetar. Justru ketenangannya yang membuat kalimat itu terasa berat. Dan saya hanya mau Bapak tahu satu hal. Saya tidak pernah mengkhianati siapapun di kantor ini. Saya tidak pernah berpihak karena kepentingan pribadi. Apa yang saya lakukan karena saya melihat orang-orang di sini diperlakukan tidak adil. Itu saja. Pak Wahyu diam sebentar. Matanya bergerak, menimbang. Kamu bicara seperti orang yang merasa paling bersih, Mir. Bukan paling bersih, jawab Mirna. Tapi saya bisa tidur malam tanpa harus menyesali apa yang saya lakukan siang harinya. Ia tidak menunggu jawaban Pak Wahyu. Ia berbalik dan masuk ke dalam, mengambil embernya, dan memulai hari seperti biasa. Tapi Pak Wahyu tidak melepaskannya semudah itu. 2 hari kemudian, sebuah laporan masuk ke meja Bu Sari. Bukan laporan resmi. Lebih kepada surat internal, tanpa nama pengirim yang jelas, berisi tuduhan bahwa Mirna telah menyalahgunakan akses kebersihannya untuk memata-matai dokumen rahasia perusahaan dan meneruskan informasi kepada pihak yang tidak berwenang tanpa prosedur yang benar. Bu Sari memanggil Mirna ke ruangannya jam 10 pagi. Mirna masuk dengan tangan yang bersih dari karbol dan wajah yang tidak bisa dibaca. Ia duduk di kursi yang disodorkan Bu Sari dan mendengarkan penjelasan singkat tentang isi surat itu tanpa memotong. Ketika Bu Sari selesai, Mirna duduk diam sebentar. Ibu percaya isi surat itu? Tanyanya akhirnya. Bu Sari menatapnya dari balik kacamata tipisnya. Saya percaya bahwa setiap tuduhan harus didengar 2 sisinya. Baik. Mirna menarik nafas. Saya tidak pernah menyentuh dokumen apapun yang bukan tugas saya. Yang saya sampaikan kepada tim audit adalah hal-hal yang saya dengar dan lihat secara langsung. Bukan dari dokumen yang saya buka secara ilegal. Dan saya menyampaikannya karena ada orang di sini yang gajinya dipotong tanpa alasan yang benar selama berbulan-bulan. Hening sebentar. Kalau perusahaan anggap itu kesalahan, saya siap terima konsekuensinya, lanjut Mirna. Tapi saya tidak akan mengaku melakukan sesuatu yang tidak saya lakukan. Bu Sari menatapnya cukup lama. Ada sesuatu di balik kacamata itu yang tidak bisa Mirna baca dengan tepat. Bukan ketidakpercayaan. Lebih kepada seseorang yang sedang memverifikasi sesuatu yang sudah ia duga sebelumnya. Baik, kata Bu Sari akhirnya. Kamu boleh kembali bekerja. Mirna berdiri. Terima kasih, Bu. Mirna. Ia berhenti di depan pintu. Jaga dirimu baik-baik. Ada orang yang merasa posisinya terancam karena apa yang terjadi bulan lalu. Dan orang yang merasa terancam kadang tidak berpikir jernih. Mirna mengangguk sekali. Lalu keluar. Di luar ruangan, lorong terasa lebih panjang dari biasanya. Mirna berjalan melewatinya dengan langkah yang dijaga tetap teratur. Tidak terburu-buru, tidak goyah. Tapi di dalam dadanya ada sesuatu yang retak kecil. Bukan karena tuduhan itu.
Ia sudah menduga akan ada serangan dari arah yang tidak terduga. Yang membuatnya retak adalah kenyataan bahwa ia berjuang sendirian. Tidak ada yang berdiri di sebelahnya. Tidak ada yang angkat bicara membela. Yanti diam. Rini diam. Semua orang yang pernah ia bantu diam-diam, yang pernah ia sodorkan tisu, yang pernah ia biarkan menggunakan kursinya saat kelelahan, semua diam. Itu yang paling berat. Bukan musuh di depan, tapi kekosongan di samping. Siang itu saat makan, Mirna makan sendirian di kantin belakang seperti biasa. Tapi hari ini tempat duduk yang biasa ia pilih terasa berbeda. Lebih sunyi, lebih lebar. Seolah kekosongan di sebelahnya mengambil lebih banyak ruang dari yang seharusnya. Ia teringat seseorang yang pernah duduk di seberangnya di meja yang sama ini. Yang mendengarkan tanpa memotong. Yang bertanya tanpa menghakimi. Mirna menghabiskan makanannya. Mencuci tempat makannya sendiri. Lalu berjalan kembali ke ruang utama. Di laci mejanya yang kecil di sudut gudang, di bawah buku catatan pengeluaran bulanan, amplop putih itu masih tersimpan. Mirna tidak membukanya lagi. Tapi hari ini, untuk pertama kalinya, ia mengakui kepada dirinya sendiri bahwa alasan ia tidak membuangnya bukan hanya karena isinya adalah surat resmi tentang kontrak kerja. Ada baris terakhir di lembar kedua yang terus ada di kepalanya. Dan ia belum tahu harus melakukan apa dengan kenyataan itu. Jumat sore di minggu keempat setelah semua kejadian itu. Mirna sedang menyapu teras depan kantor ketika sebuah mobil hitam berhenti di depan pintu masuk. Bukan hal yang luar biasa. Mobil seperti itu sering datang membawa nasabah korporat atau tamu dari kantor pusat. Tapi kali ini pintu belakang mobil itu terbuka dan seseorang turun dengan langkah yang sudah Mirna kenali bahkan sebelum ia mengangkat wajahnya. Raka. Ia memakai kemeja biru gelap hari ini. Rapi, tapi tidak berlebihan. Rambutnya sama seperti terakhir kali Mirna melihatnya. Tidak ada yang berubah dari caranya berdiri atau caranya memandang sekeliling sebelum melangkah masuk. Kecuali satu hal. Matanya langsung mencari Mirna. Bukan melihat ke papan nama kantor. Bukan melihat ke pintu masuk. Tapi ke teras. Ke arah perempuan yang sedang memegang sapu dengan tangan yang tiba-tiba berhenti bergerak. Mereka bertatapan tidak lebih dari 2 detik. Raka mengangguk. Mirna membalas dengan anggukan yang lebih kecil. Lalu memalingkan wajahnya dan melanjutkan menyapu. Tangannya bergerak lagi, teratur. Tapi ia tidak bisa sepenuhnya mengendalikan detak di dadanya yang tiba-tiba berubah ritme. Raka masuk ke dalam kantor. Dari balik kaca besar di depan, Mirna bisa melihat samar-samar ia berjalan langsung ke ruang Bu Sari tanpa berhenti di resepsionis. Pintu ruangan itu menutup di belakangnya. Mirna menyapu sampai sudut teras terakhir. Lalu mengambil seroknya, membersihkan kotoran yang sudah terkumpul, dan membawa semuanya masuk ke dalam. Ia bekerja seperti biasa. Telet, eca, lantai. Bergerak dari satu titik ke titik lain dengan rutinitas yang sudah bertahun-tahun menjadi otot dan tulangnya. Tapi matanya, sesekali, bergerak ke arah pintu ruangan Bu Sari yang masih tertutup. Jam 3:40. Pintu itu terbuka. Raka keluar sendirian. Bu Sari tidak mengantarnya sampai pintu, sesuatu yang tidak biasa untuk tamu sekelas direktur utama. Itu artinya pertemuan mereka memang singkat dan bukan pertemuan yang membutuhkan formalitas besar. Raka berjalan melewati ruang utama. Beberapa karyawan menyapanya. Ia membalas dengan anggukan singkat yang profesional. Yanti hampir tersedak air mineralnya sendiri saat Raka lewat di dekat mejanya. Di dekat pintu keluar, langkah Raka melambat. Mirna sedang mengelap partisi kaca di sisi kanan ruangan. Punggungnya menghadap ke arah pintu. Bu Mirna. Ia menoleh. Raka berdiri di jarak sekitar 3 meter. Beberapa pasang mata di ruangan itu sekarang terang-terangan melihat ke arah mereka berdua. Tidak lagi pura-pura sibuk. Kalau tidak keberatan, saya mau bicara sebentar. Mirna menimbang sebentar. Lalu mengangguk. Mereka keluar ke teras depan. Sore Bekasi yang panas mulai mendingin. Angin dari arah barat membawa serta bau aspal basah dari hujan singkat setengah jam lalu. Halaman kantor tidak terlalu luas. Hanya area parkir kecil dan beberapa pot tanaman di pinggirnya. Raka berdiri menghadap ke jalan. Mirna berdiri di sebelahnya,
memegang kain lapnya dengan kedua tangan di depan. "Saya dengar ada laporan internal yang menyerang kamu," kata Raka tanpa basa-basi. Mirna tidak terkejut bahwa ia tahu. "Sudah selesai, Pak. Bu Sari menanganinya." "Saya tahu, tapi sumbernya belum selesai." Mirna menoleh ke arahnya. "Bapak tahu siapa yang mengirim surat itu?" "Saya punya gambaran." Raka berbalik menghadap Mirna. "Dan saya ingin kamu tahu bahwa apa yang kamu alami ini bukan konsekuensi dari keputusan yang salah. Ini konsekuensi dari keputusan yang benar di lingkungan yang belum siap menerima kebenaran itu." Mirna menatapnya sebentar, lalu memalingkan pandangannya ke jalan di depan. "Saya tidak menyesal, Pak, kalau itu yang ingin Bapak pastikan." "Bukan itu saja yang ingin saya pastikan." Nada suaranya berubah sedikit, cukup untuk membuat Mirna kembali menoleh. Raka tidak langsung melanjutkan. Ia menatap jalanan sebentar, seperti seseorang yang sudah menyiapkan kalimat ini sejak lama tapi mendadak menemukan bahwa kata-kata yang sudah disiapkan itu tidak terasa cukup tepat ketika akhirnya harus diucapkan. "Saya membaca ulang buku catatan saya dari 2 minggu itu," katanya akhirnya. "Ada banyak nama di sana, banyak kejadian, angka, fakta yang perlu dicatat. Tapi ada satu bagian yang tidak ada hubungannya dengan audit apapun." Mirna diam, menunggu. Bagian itu tentang perempuan yang mengepel lantai setiap pagi dan memperlakukan orang asing seperti manusia. Dan saya menulis bagian itu bukan karena tugas saya, tapi karena saya tidak bisa tidak menulisnya. Angin lewat di antara mereka, membawa serta suara kendaraan yang jauh dan bau tanah basah dari pot tanaman di sebelah. Mirna tidak langsung menjawab. Dadanya penuh dengan sesuatu yang belum ia beri nama, tapi sudah tinggal cukup lama untuk ia kenali bentuknya. "Bapak datang ke sini hari ini untuk bilang itu?" Suaranya pelan, tapi bukan pelan yang lemah. "Sebagian," jawab Raka jujur. "Sebagian lagi untuk memastikan kamu baik-baik saja. Dan kalau saya bilang baik-baik saja, maka saya akan percaya. Tapi saya juga akan tetap kembali." Mirna menatap pot tanaman di depannya. Tanaman itu sudah mulai tumbuh tunas baru setelah beberapa minggu lalu hampir mati karena tidak ada yang menyiram. "Bapak tahu," kata Mirna akhirnya, suaranya lebih pelan dari sebelumnya. "Hidup saya tidak sederhana. Saya tahu. Saya punya 2 anak. Saya janda. Saya petugas kebersihan." Setiap kalimat ia ucapkan bukan untuk merendahkan dirinya sendiri, tapi sebagai fakta yang perlu ada di antara mereka. Fakta yang tidak boleh disembunyikan oleh apapun. Raka mendengarkan sampai selesai, lalu berkata dengan tenang, "Saya tahu semua itu, Mirna, dan saya masih berdiri di sini." Mirna tidak menjawab lagi. Di dalam kantor, dari balik kaca besar itu, beberapa pasang mata masih memperhatikan. Tapi Mirna sudah tidak peduli dengan itu. Yang ia pikirkan adalah baris terakhir di lembar kedua amplop putih itu, yang sekarang baru ia mengerti sepenuhnya. Sabtu pagi, sehari setelah Raka datang ke kantor cabang, Mirna sedang menggoreng tempe di dapur ketika Rio masuk dengan wajah yang masih penuh kantuk. Rambutnya berantakan, kaos oblongnya miring ke kiri. Ia duduk di kursi dapur dan menopang dagunya dengan tangan, menatap ibunya bekerja dengan mata yang setengah terbuka. "Ibu," katanya dengan suara serak habis tidur. "Apa?" "Kemarin Bagas bilang ada mobil hitam besar yang jemput ibu pulang." Mirna membalikan tempe di wajan. "Bagas nggak ikut kemarin. Dia di rumah Bu Ningsih." "Iya, tapi teman Bagas yang rumahnya dekat kantor ibu yang lihat terus cerita ke Bagas." Mirna tersenyum kecil tanpa menoleh. Bekasi memang terlalu kecil untuk menyimpan rahasia. Itu teman ibu yang kebetulan lewat dan menawarkan tumpangan. Rio diam sebentar. Lalu dengan logika anak 9 tahun yang terkadang lebih tajam dari yang orang dewasa perkirakan, ia berkata, "Teman ibu punya mobil hitam besar." Mirna meletakkan tempe yang sudah matang ke piring. "Makan dulu, nanti nanya lagi." Rio tidak bertanya lagi, tapi matanya mengikuti ibunya dengan cara yang membuat Mirna sadar bahwa anak-anaknya tumbuh lebih cepat dari yang ia sadari. Siang itu Raka mengirim pesan singkat.
Nomor yang tidak ada di kontak Mirna tapi langsung ia kenali dari cara kalimatnya disusun. Singkat, langsung ke intinya. Tidak ada kata pembuka yang berbunga-bunga. Hanya satu kalimat. Boleh saya ajak ibu dan anak-anak makan siang minggu depan? Bukan pertanyaan yang membutuhkan pertimbangan panjang dari sisi logisnya. Tapi Mirna duduk dengan ponsel di tangan selama hampir 20 menit sebelum mengetikkan jawaban. Ia tidak langsung menjawab iya. Ia tidak menjawab tidak. Ia menulis, biarkan saya pikir dulu. Raka membalas dalam 3 detik. Baik, hanya itu. Tidak ada desakan. Tidak ada pertanyaan kapan jawabannya. Tidak ada upaya untuk mempercepat keputusan yang memang butuh waktu untuk diambil. Mirna meletakkan ponselnya dan menatap langit-langit kamarnya. Masalahnya bukan apakah ia mau atau tidak. Masalahnya adalah apa yang akan terjadi setelah ia diucapkan. Dunia Raka dan dunianya bukan hanya berbeda dalam soal materi. Itu urusan yang paling kecil dari semuanya. Yang lebih besar adalah ekspektasi, tatapan orang-orang di sekitar mereka, dan yang paling berat adalah 2 anak laki-laki di kamar sebelah yang sudah pernah kehilangan satu sosok ayah dan tidak boleh kehilangan lagi. Senin paginya, dunia yang Mirna khawatirkan itu datang lebih cepat dari yang ia perkirakan. Bukan dari arah yang ia duga. Seseorang mengirimkan foto ke grup pesan kantor. Foto itu diambil dari kejauhan. Tidak terlalu jelas tapi cukup untuk dikenali. 2 orang berdiri di teras kantor cabang hari Jumat lalu. Seorang pria dengan kemeja biru gelap dan seorang perempuan yang memegang kain lap. Judulnya ditulis oleh pengirim yang tidak mencantumkan nama. Hanya nomor yang tidak ada di kontak siapapun. OB dan direktur. Proyek apa ini? Grup itu meledak dalam hitungan menit. Beberapa orang tertawa. Beberapa mengirim emoji tanpa komentar. Beberapa yang lain menulis kalimat-kalimat pendek yang terlihat netral di permukaan tapi berbisa di bawahnya. Mirna membaca semua itu di angkot dalam perjalanan ke kantor. Tangannya tidak gemetar. Matanya membaca satu persatu tanpa ada ekspresi yang berubah di wajahnya. Lalu ia menutup aplikasi pesan itu dan memasukkan ponselnya ke saku. Di kantor, suasana yang menyambut kedatangannya pagi itu terasa berbeda dari biasanya. Ada tatapan yang terlalu lama. Ada bisikan yang berhenti tiba-tiba ketika ia melewati satu kelompok. Ada senyum yang tidak sampai ke mata. Mirna mengambil ember dan alatnya. Mulai bekerja. Jam 9 pagi, ia dipanggil lagi ke ruang Bu Sari. Bu Sari menunjukkan layar ponselnya. Foto yang sama. Kalimat yang sama. Kamu tahu soal ini? Baru lihat tadi pagi di angkot, Bu. Ada yang perlu kamu jelaskan. Mirna duduk tegak di kursinya. Pak Raka datang ke sini Jumat lalu untuk urusan resmi. Setelahnya kami bicara sebentar di teras. Tidak ada yang perlu disembunyikan dari percakapan itu. Bu Sari menatapnya dengan ekspresi yang tidak langsung bisa dibaca. Saya tidak menanyai kamu karena saya curiga, Mirna. Saya menanyai kamu karena ada yang sudah mengirimkan versi foto ini beserta komentar tertulis ke email Divisi Sumber Daya Manusia di pusat. Mirna terdiam sebentar. Ini bukan lagi sekadar gosip kantor. Ini sudah bergerak ke arah yang lebih serius. Siapa yang mengirimnya, Bu? Belum tahu. Tapi caranya terorganisir. Ini bukan iseng. Mirna mengangguk pelan. Dalam kepalanya nama Pak Wahyu muncul lagi, tapi kali ini dengan wajah lain di belakangnya. Seseorang yang punya akses, punya motif, dan punya cukup kepintaran untuk tidak meninggalkan jejak yang mudah ditemukan. Apa yang akan terjadi, Bu? Pusat akan melakukan klarifikasi. Bu Sari melepas kacamatanya dan mengusap wajahnya sebentar. Mirna, saya perlu kamu siap untuk kemungkinan dipanggil ke pusat untuk memberikan keterangan. Malam itu Mirna duduk di teras dengan lampu kuning yang hangat di atasnya. Rio dan Bagas sudah tidur. Jalanan di luar gang sunyi. Ia membuka ponselnya. Membuka pesan dari Raka yang masih belum ia jawab. Ia mengetik pelan. Pak Raka perlu tahu sesuatu yang terjadi hari ini. Balasannya datang dalam waktu yang sangat singkat untuk seseorang yang seharusnya sudah tidur di jam 10 malam. Saya sudah tahu. Dan saya tidak kemana-mana. Mirna menatap kalimat itu cukup lama.
Lalu mengetik satu kata terakhir malam itu. Kalimat yang paling pendek yang pernah ia kirimkan tapi terasa paling berat diketik. Baik. Surat panggilan itu datang melalui Busari. Dicetak di atas kertas berkop resmi perusahaan dengan logo Ban Nusantara di sudut kiri atas. Mirna diminta hadir di kantor pusat Jakarta pada hari Kamis untuk memberikan klarifikasi kepada Divisi Sumber Daya Manusia dan Tim Kepatuhan Internal. Busari menyerahkan surat itu dengan wajah yang tidak bisa Mirna baca. Ini prosedur standar, kata Busari. Tapi saya tidak akan bohong, situasinya tidak sederhana. Mirna menerima surat itu, membacanya sekali, melipatnya dan memasukkan ke saku celemeknya. Terima kasih sudah kasih tahu, Bu. Busari menghentikannya sebelum Mirna sampai di pintu. Mirna, bawa semua yang bisa mendukung keteranganmu. Apapun itu, jangan datang dengan tangan kosong. Mirna mengangguk dan keluar. Di luar ruangan, lorong terasa lebih panjang dari biasanya. Tapi kali ini bukan karena berat yang ada di dadanya. Kali ini karena ia sedang berpikir keras sambil berjalan, menyusun apa yang ia punya dan apa yang ia butuhkan. Malam Rabu, sehari sebelum panggilan itu, Mirna tidak tidur sampai jam 1. Ia duduk di meja dapur dengan lampu yang menerangi meja dengan cahaya kuning pucat. Di depannya ada beberapa lembar kertas. Bukan dokumen resmi. Bukan bukti tertulis yang bisa ia ambil dari kantor. Hanya catatan tangannya sendiri, hal-hal yang ia tulis dari ingatan, tanggal, percakapan yang ia dengar, waktu kejadian, nama-nama yang terlibat. Ia menulis semuanya dengan teliti. Bukan untuk terlihat pandai di depan tim kepatuhan. Tapi karena ini adalah satu-satunya hal yang bisa ia kendalikan malam ini. Menuliskan kebenaran semampunya, sejelas mungkin, tanpa menambah atau mengurangi. Jam 11 malam, ponselnya bergetar. Raka. Mirna mengangkat telepon itu. Suaranya terdengar sama seperti biasanya, tidak ada nada panik atau terburu-buru, tapi ada sesuatu di baliknya yang terasa seperti seseorang yang sedang menjaga dirinya untuk tidak terdengar khawatir. Kamu sudah siap untuk besok? Sedang nyiapin sekarang. Jangan bawa terlalu banyak. Bicara apa adanya. Tim kepatuhan bukan musuhmu. Mirna mengetuk ujung pensilnya pelan di meja. Saya tahu. Ada yang perlu saya bantu. Ia berpikir sebentar. Ada bagian kecil dari dirinya yang ingin mengatakan iya, yang ingin membiarkan seseorang berbagi beban malam ini. Tapi ada bagian yang lebih besar yang sudah terlatih selama bertahun-tahun untuk berdiri sendiri, yang tahu bahwa ketergantungan adalah kemewahan yang bisa menjadi pisau di kemudian hari. Tidak perlu, Pak, tapi terima kasih sudah menelepon. Hening sebentar di seberang. Lalu Raka berkata dengan nada yang lebih rendah dari biasanya. Mirna, apapun yang terjadi besok, saya ingin kamu tahu bahwa posisimu dalam semua kejadian ini sudah sangat jelas dari awal. Tidak ada yang bisa mengubah fakta itu. Mirna menutup matanya sebentar. Menarik nafas pelan. Saya dengar, Pak. Tidur yang cukup. Telepon itu ditutup. Mirna meletakkan ponselnya dan menatap catatan di depannya. Lalu ia melanjutkan menulis sampai selesai, melipat semua lembar kertas itu dengan rapi, memasukkannya ke dalam map tipis berwarna coklat yang sudah ia siapkan, dan pergi tidur jam 1:15. Kamis pagi ia bangun jam 5. Memandikan anak-anak, menyiapkan sarapan, mengantarkan Rio dan Bagas ke rumah Bu Ningsih tetangganya yang sudah ia minta tolong menjaga mereka hari itu. Bu Ningsih tidak banyak bertanya, hanya mengangguk dan mengusap kepala Bagas yang langsung berlari masuk ke dalam rumah. Mirna berangkat ke Jakarta dengan bus jam 7. Perjalanan hampir 2 jam. Ia duduk di dekat jendela, menatap keluar sepanjang jalan. Jalanan tol yang lurus, gedung-gedung yang makin tinggi makin mendekati Jakarta, langit yang putih keabu-abuan di atas semuanya. Kantor pusat Ban Nusantara berdiri di Jalan Besar kawasan bisnis Jakarta Selatan. Gedung 12 lantai dengan kaca biru gelap yang memantulkan langit. Mirna berdiri di trotoar depannya selama beberapa detik sebelum melangkah masuk. Di dalam, petugas resepsionis melihatnya dari atas ke bawah sebentar. Celana bahan hitam, kemeja putih,
Tas plastik tebal berwarna hitam yang ia beli khusus kemarin untuk membawa map coklatnya. Tidak ada yang mewah, tidak ada yang berlebihan. Tapi Mirna berdiri dengan cara yang membuat petugas itu akhirnya tidak mempertanyakan apapun dan langsung mengarahkannya ke lantai 8. Ruang klarifikasi di lantai 8 adalah ruangan yang tidak terlalu besar. Meja panjang, 4 kursi di satu sisi, 1 kursi di sisi lain. Di belakang meja duduk 3 orang, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Semua berpakaian formal dengan ekspresi profesional yang tidak memberi banyak petunjuk tentang apa yang sedang mereka pikirkan. Mirna duduk di kursi seorang diri di sisi yang berlawanan. Sesi itu berlangsung hampir 1,5 jam. Mereka bertanya banyak hal. Tentang apa yang ia dengar di lorong. Tentang kertas yang ia berikan kepada Raka. Tentang seberapa sering ia berinteraksi dengannya. Tentang apakah ada instruksi atau permintaan yang datang kepadanya dari siapapun sebelum kejadian audit. Mirna menjawab semuanya. Pelan, jelas, tanpa berbelit. Ia membuka map coklatnya dan menyerahkan catatan tangannya. Bukan sebagai bukti yang ia klaim sempurna, tapi sebagai catatan jujur dari apa yang ia ingat dan alami. Di penghujung sesi, salah satu perempuan di seberang meja berkata dengan nada yang untuk pertama kalinya terdengar lebih manusiawi dari sebelumnya. "Terima kasih sudah datang, Bu Mirna. Ini membantu kami." Mirna mengangguk, memasukkan kembali mapnya ke tas. Berdiri. Di luar gedung, angin Jakarta menyambut dengan cara yang tidak ramah, panas dan berbau aspal. Mirna berdiri sebentar di trotoar, merasakan angin itu di wajahnya. Ponselnya bergetar. 1 pesan. Dari Raka. Bagaimana? Mirna menatap layar itu sebentar. Lalu mengetik. Selesai. Saya bilang semuanya. Balasannya datang cepat. Kamu luar biasa. Mirna menyimpan ponselnya. Melangkah ke arah halte bus. Tapi 3 langkah sebelum sampai, ponselnya bergetar lagi. Bukan pesan. Telepon. Nomor yang tidak ia kenal. Ia mengangkatnya. Suara perempuan di seberang. Dingin, terukur, dan terasa seperti seseorang yang sudah lama berlatih untuk membuat orang lain merasa kecil dalam 1 kalimat pertama. Dengan Bu Mirna? Saya Linda, adik Pak Raka Wiratama. Mirna berhenti berjalan. Saya perlu bicara dengan Ibu. Hari ini. Sekarang kalau bisa. Angin Jakarta berhembus lagi. Kali ini terasa lebih dingin dari sebelumnya. Mirna memegang ponselnya lebih erat. "Di mana?" katanya akhirnya. Ini adalah bagian yang paling menyakitkan, sekaligus paling manusiawi dari seluruh perjalanan cerita ini. Ketika seseorang sudah membuktikan dirinya berkali-kali, sudah berdiri tegak di tengah tuduhan, sudah menjawab semua pertanyaan dengan kejujuran yang tidak bisa dibantah, dunia masih saja menemukan cara baru untuk meragukannya. Bukan karena ia bersalah, tapi semata-mata karena ia dianggap tidak cukup layak untuk bahagia. Namun justru di bagian inilah karakter Mirna bersinar paling terang, bukan saat ia menang, melainkan saat ia memilih untuk tetap menjadi dirinya sendiri. Bahkan ketika dunia seolah berlomba-lomba memintanya untuk menyerah. Kafe itu ada di lantai 2 sebuah mal di kawasan Jakarta Selatan. Tempat yang tidak murah, tidak terlalu ramai di jam makan siang, dengan kursi-kursi tinggi dan meja marmer putih yang terlihat lebih cocok untuk pertemuan bisnis daripada obrolan biasa. Mirna masuk dengan tas plastik hitamnya dan langsung melihat perempuan yang menunggunya di meja pojok dekat jendela. Linda Wiratama berusia sekitar 40 tahun. Rambut hitam yang ditata rapi, blazer abu-abu, cincin di 3 jari tangan kanannya. Wajahnya cantik dengan cara yang terasa dingin, seperti patung yang dibuat sangat sempurna tapi tidak pernah dimaksudkan untuk disentuh. Ia menatap Mirna dari atas ke bawah 1 kali. Cukup cepat tapi cukup lama untuk memastikan Mirna merasakannya. Mirna duduk tanpa dipersilakan. "Saya tidak punya banyak waktu," kata Mirna lebih dulu. "Anak-anak saya dijaga tetangga dan saya perlu kembali ke Bekasi sebelum sore." Linda sedikit terkejut dengan pembukaan itu. Tapi ia menyembunyikannya dengan cepat. "Baik, saya juga langsung ke intinya." Linda meletakkan tangannya di atas meja. Jari-jarinya bersandar ringan di permukaan marmer.
Saya tahu tentang hubungan ibu dengan kakak saya. Dan saya di sini untuk meminta ibu berhenti sebelum ini berkembang lebih jauh. Mirna menatapnya tanpa ekspresi yang berlebihan. Hubungan apa? Jangan pura-pura, Bu Mirna. Foto itu sudah beredar. Panggilan ke pusat sudah terjadi. Semua orang yang perlu tahu sudah tahu. Semua orang yang perlu tahu sudah tahu apa? Mirna tetap tenang. Bahwa saya dan Pak Raka pernah bicara di teras kantor. Linda menghela nafas tipis. Kakak saya adalah direktur utama dari perusahaan yang mengelola ribuan karyawan dan kepercayaan jutaan nasabah. Reputasinya bukan hanya milik dia pribadi. Itu aset perusahaan. Dan seseorang dengan latar belakang seperti ibu, maaf saya harus jujur, bukan profil yang akan membantu reputasi itu. Ruangan kafe terasa lebih sunyi dari seharusnya. Mirna membiarkan kalimat itu menggantung di udara beberapa detik. Membiarkannya jatuh sendiri dengan beratnya. Lalu ia berkata dengan suara yang rendah dan sangat tenang. Latar belakang seperti saya yang mana, Bu Linda? Linda tidak langsung menjawab. Janda, lanjut Mirna. Petugas kebersihan? 2 anak? Kontrak kerja yang baru jadi tetap? Rumah kontrakan di gang sempit. Setiap kalimat ia ucapkan bukan dengan kepahitan, tapi dengan cara seseorang yang sedang meletakkan kartu-kartunya satu persatu di atas meja, tanpa malu, tanpa meminta maaf atas satu pun dari semuanya. Linda membuka mulutnya, tapi Mirna melanjutkan. Saya tidak pernah meminta apapun dari kakak ibu, tidak pernah mengejarnya, tidak pernah menggunakan situasi apapun untuk keuntungan pribadi saya. Yang saya lakukan hanya memperlakukan dia seperti manusia biasa di saat semua orang di kantor memilih tidak melakukannya. Kalau itu yang membuat ibu khawatir, maka kekhawatiran itu bukan tentang reputasi perusahaan. Linda diam. Itu tentang sesuatu yang lain. Kalimat terakhir itu bukan serangan. Hanya pernyataan yang diucapkan dengan cukup lembut tapi cukup tajam untuk sampai ke tempat yang dimaksud. Linda menatap Mirna cukup lama. Untuk pertama kalinya sejak Mirna duduk, ada sesuatu di wajah perempuan itu yang retak sedikit. Bukan kemarahan. Lebih kepada seseorang yang baru saja mendapati bahwa lawan bicaranya tidak berjalan sesuai dengan skenario yang sudah ia siapkan. Keluarga kami kompleks, Bu Mirna, katanya akhirnya, dengan nada yang sedikit berbeda dari sebelumnya. Keluarga semua orang kompleks, Bu Linda. Linda tidak menjawab lagi setelah itu. Mirna berdiri, mengambil tas plastik hitamnya, lalu berhenti sebentar sebelum melangkah pergi. Saya mengerti kenapa ibu khawatir. Saya bahkan tidak menyalahkannya. Tapi keputusan tentang hidup saya dan hidup kakak ibu bukan milik siapapun selain kami berdua. Ia berjalan keluar dari kafe itu tanpa menoleh. Di luar mal, langit Jakarta mulai mendung. Mirna berdiri di trotoar dan menarik nafas panjang. Tangannya menggenggam tali tas plastiknya dengan erat. Ponselnya bergetar. Raka. Ia mengangkatnya. Kamu baik-baik saja. Mirna tahu ia sudah tahu. Kamu tahu Linda menghubungi saya. Saya tahu setelah kamu sudah masuk ke kafenya. Nada suaranya berat dengan sesuatu yang terdengar seperti penyesalan. Maaf. Saya seharusnya. Tidak ada yang perlu kamu minta maaf. Potong Mirna pelan. Itu adikmu. Wajar dia melindungi kakaknya. Hening sebentar. Apa yang dia katakan? Hal-hal yang sebagian besarnya memang benar. Mirna menatap langit mendung di atasnya. Latar belakang saya tidak sederhana, Raka. Dan hidup bersamamu tidak akan pernah sederhana juga. Untuk pertama kalinya, ia menyebut namanya tanpa embel-embel Pak di depannya. Keluar begitu saja, tanpa ia rencanakan. Keheningan di seberang terasa berbeda dari keheningan biasa. Lebih penuh. Saya tidak pernah mencari yang sederhana, kata Raka akhirnya. Mirna menutup matanya sebentar. Di belakang kelopak matanya ia melihat Rio dan Bagas. Wajah mereka saat tertidur. Cara mereka memanggil namanya di pagi hari dengan suara serak. Ia melihat teras kecil rumah kontrakannya dengan lampu kuning yang hangat. Ia melihat ember dan pel dan 6 tahun lantai yang sudah ia bersihkan dengan tangan-tangannya sendiri.
Dan ia melihat kursi pojok yang kosong di kantor yang 2 minggu pernah ditempati seseorang yang memperlakukannya seperti manusia yang layak didengar. "Anak-anakku harus kenal kamu dulu," katanya akhirnya. Kalimat yang singkat tapi membawa serta sebuah pintu yang pelan-pelan terbuka. "Kapanpun kamu siap." "Minggu depan. Makan siang. Tapi di warteg dekat rumahku." Raka tertawa kecil. Suara itu terdengar seperti sesuatu yang selama ini ditahan dan baru menemukan jalan keluarnya. "Warteg manapun, saya datang." Mirna menyimpan ponselnya. Langit di atas Jakarta mulai menurunkan gerimis tipis. Ia tidak punya payung. Tapi ia berdiri di sana sebentar, membiarkan gerimis itu menyentuh wajahnya. 6 bulan kemudian, di hari Sabtu yang cerah, di ruang tengah rumah kontrakan yang sama di Gang Sempit Bekasi, Raka duduk di lantai bermain kartu dengan Rio dan Bagas yang sudah tidak lagi canggung memanggilnya dengan nama yang mereka pilih sendiri, nama yang tidak perlu diceritakan karena itu milik mereka. Mirna berdiri di pintu dapur, menyeka tangannya dengan lep, memandangi 3 orang itu dari kejauhan. Tidak ada pesta, tidak ada gedung mewah, tidak ada undangan yang dicetak di kertas mahal. Pernikahan mereka dilangsungkan 3 minggu sebelumnya di rumah itu juga, dengan penghulu, 2 anak sebagai saksi kecil yang menangis tanpa tahu kenapa, dan Bu Ningsih tetangga yang memasak nasi kuning dan membawanya dalam wadah besar sambil terus menyeka mata dengan ujung bajunya. Linda datang. Terlambat 2 jam, berdiri di depan pintu dengan wajah yang berbeda dari terakhir kali Mirna melihatnya di kafe ber-AC itu. Lebih lunak, lebih manusiawi. Mereka tidak banyak bicara hari itu. Tapi Linda duduk sampai acara selesai. Dan sebelum pulang, ia memegang tangan Mirna sebentar. Tidak ada kata-kata, tapi tangannya tidak gemetar. Mirna tidak membutuhkan lebih dari itu. Di ruang tengah, Bagas berhasil mengalahkan Raka di permainan kartu dan berteriak kegirangan sampai suaranya terdengar keluar gang. Rio protes keras bahwa Bagas curang. Raka tertawa sambil mengacak-acak rambut keduanya. Mirna berdiri di pintu dapur itu, memandangi semua yang ada di depannya. Perempuan yang 6 tahun mengepel lantai orang. Yang 2 minggu memperlakukan orang asing seperti manusia. Yang tidak pernah menukar harga dirinya dengan apapun bahkan di saat paling terjepit sekalipun. Sahabat semuanya, cerita ini sepenuhnya hanyalah fiktif. Dan terima kasih untuk kalian yang telah menonton hingga akhir. Jika kalian terinspirasi oleh kisah ini, bantu kami dengan menekan tombol like, subscribe, dan komen di bawah dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini. Serta bagikan kisah ini ke orang-orang yang kalian cintai agar lebih banyak yang mendapat hikmahnya. Semoga kalian yang sudah like dan subscribe channel ini diberi rezeki yang mengalir deras, dilapangkan segala urusannya, dan dikabulkan setiap doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Abbal Alamin. Sampai jumpa di kisah nyata penuh inspirasi berikutnya.